teman-teman Altan. Sini naik. Belajar. Kalian belajar Bibelnya ke Islam, jangan ke pendeta. Kalau belajar Bibel ke pendeta, paling dikasih Yohanes 1 pasal 1. Yang kayak gitu-gituan lah dikasih. Kalau yang sekiranya merugikan nggak bakal dikasih tahu tuh sama pendeta tuh, bisa bubar tuh jemaat. Bisa bubar jemaat. Udah banyak artis yang mualaf juga. Ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarku, Kang? Alhamdulillah baik, Gurunda. Ini masih di jalan, bentar lagi nyampe rumah. Itu udah beres, tinggal Tinggal eo. Banyak yang kejang-kejang nanti itu. Alhamdulillah. Ya, biarkan jadi Udah pelajaran. murka itu di WA-nya itu jawaban dia itu kayak nantang kepolisian, Gurunda. Mana sini LP-nya kalau emang bener dilaporin, masa kayak gitu ke polisi? Ya iyalah, ngamuk. Aduh, dijemput itu bentar lagi. Ditunjukin tadi isi WA-nya ke Akang di sana. Syukurlah, Kang, biar dia tahu betapa indahnya. Iya. Menikmati masa-masa tua di dalam jeruji besi. Jadi nggak enak dengernya. Jadi enak kalau saya mah, Gurunda. Enak ya. Bertanya aja, sepuas kalian bertanya aja. Pasti saya ngerti kok kalian ini belum paham tentang isi Bibel. Isi Bibel, konsep-konsep ketuhanan kalian belum paham. Makanya belajar di sini. Ini tempat belajar nih, gratis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, my mom. Ya, teman-teman sekalian, mari kita belajar sama-sama tentang isi Bible atau tentang Al-Quran. Tema kita tetap sama ya. Sama yang tadi siang, banyak yang kejang-kejang. Mereka kejang karena adanya dua Kristus. Itu teman-teman. Iya, tapi dua Kristus ini bikin ini pendeta loh, pendeta Yunus Ruben aja tadi subuh naik ke sini, Gurunda, ngebahas tentang itu. Terus dijelasin lah sama Ustadz Alif kan, dijelasin. Kaget dia, pendeta Yunus Ruben, pendeta dia, kaget. Ternyata iya juga ya. Terus nggak ada keselamatan di mereka itu. Iya, nggak ada keselamatan. Dia udah mengakui nggak ada keselamatan di Kristen. Karena apa? Bagi orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa, dia akan kekal di neraka. Kalau di Islam kan yang penting dapat stetik nur, dia tauhid, dia berserah diri kepada Allah. Walaupun melakukan dosa kan nanti habis penyucian itu kan bergeser ke surga kan. Kalau di mereka enggak, kekal, Gurunda. Baguslah. Semoga yang mau sadar cepat sadar ya. Jangan gila permanen kan gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.
Ini nggak ada yang mau naik ini, pada sombong semua ini. Belum ada. Belum ada. Biasanya di Komalin itu di akun ini antri OT-nya biasanya sampai gak ketampung. Kayaknya mereka belum lihat lab, belum tahu kali. Mungkin masih sibuk. Masih sibuk dia, Kang. Santai aja kita. Siap. Atau Ayo. gara-gara saya ada di sini? Enggak, tadi juga belum ada OT-nya. Yang bolak-balik itu ya itu aja sih, kayak pas si Masaha yang aduh. Yang mati rasa. Iya. Ganjal pintu itu. Ganjal pintu. Ayo teman Oten, sini Ten, kita diskusi tuh, diskusi. Saya mau naik ke Pandi tadi, tengok ada pendeta si Longor itu, pendeta sok cantik, malas lihat mukanya. Siapa yang cewek? Cowok, nggak jujur, kupikir dia pintar, kupikir dia bagus orangnya, ternyata Longor juga, sama aja pendeta yang lain. Siapa ya, si Jimmy itu kali ya? Siapa namanya? Jimmy itu. Siapa itu namanya? Apa itu ya? Yang kemarin aku diskusi sama dia. Iya, yang beberapa hari yang lalu. Yang berkumis itu ya? Lupa. Iya, Aku suruh turun. Depi apa? Ya, Depi. Depisah. Soalnya nggak jujur, dia menyalahi Bibelnya sendiri. Udah capek-capek kita teman diskusi berjam-jam, ujung-ujungnya penipu. Gak suka. Kalau mereka biasa, jujur, Bunda, kalau mereka jujur ya bisa bubar jemaatnya. Kalau mereka jujur. Iya, betul juga. Tapi kalau yang tadi pagi mah subuh si Pak Yunus Ruben pendeta jujur itu emang meyakini nggak ada keselamatan di Kristen itu, dan dia udah tahu bahwa emang ada dua Kristus di situ, yang asli sama yang palsu. Cuman gak jujurnya dia meyakini yang datang ke Paulus itu yang asli, Gurunda. Yang datang ke Paulus itu di situ nggak jujurnya. Apa alasannya bahwa itu yang asli? Alasan dia ya emang itu Kristus asli, yang datang itu Mesias asli. Bahkan terakhirnya dia yang palsunya itu bukan itu katanya. Yang palsunya itu nanti di akhir zaman ada Mesias palsu itu, yang sebelum Mesias asli turun, Gurunda. Iya. Dia membawa ayat ini, malah ayat Korintus itu yang 666 itu yang Mesias palsu itu katanya, bukan yang turun ke Paulus. Waduh, ada aja mereka ini ya kan ya. Iya, udah makin melebar ini, Gurunda. Keren ini, bagus. Udah diakui, tapi ada aja caranya diplesetkan lagi. Ngelaknya di situ, yang palsu itu justru yang nanti di akhir zaman, sebelum Mesias asli turun, Mesias palsu dulu yang turun katanya. Itu 666 di Korintus, di mana ya ayatnya itu? Yang 66 itu. Wahyu. Di Wahyu ya. Ya itu. Iya. Ngelaknya di situ. Oh gitu. Nggak bisa dong, tapi memang harus ngelak. Nggak bisa tidak. Kalau tidak ngelak gimana? Jemaat pada kabur semua. Jadi sama seperti jemaat-jemaatnya kan. Semuanya pada mutar lidah kalau diajak diskusi tentang ini. Tadi ada beberapa orang mutar lagi. Ada yang bilang, Yesus mengatakan kalau ada Mesias datang, percaya atau jangan percaya? Percaya. Padahal dalilnya sudah mengatakan jangan percaya, diputar. Nah, itulah orang cacat logika.
Emang udah kacau mereka. Bentar lagi juga bubar kayaknya ini mah Gurunda ya. Bubar ini bentar lagi mereka. Kalau dibongkar terus. Tapi biar bagaimanapun mereka harus sadar kalau neraka itu juga butuh penghuni. Oleh karena itu ya mereka harus pahami bahwa yang diusir itulah yang jadi penghuni neraka. Katanya Yesus datang sebagai hakim. Terus kemudian Yesus di kitabnya sendiri pada hari terakhir nanti berarti pada masa penghakiman Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Dan yang memanggilnya Tuhan itu ya siapa lagi? Tapi ada yang lucu tuh, PT yang lagi viral, bapak-bapak. Kenapa aku mualaf? Gara-gara Edi sama siapa? Edi sama Mikana kata dia. Mana ada Tuhan menciptakan manusia? Habis itu Tuhan dilahirkan sama manusia. Logika pendek saya tidak terima katanya. Bapak itu bilangnya. Orang Batak. Jadi orang-orang yang menggunakan akal, ya pasti tinggalkan itu. Betul, kayak Bang Krisna itu Gurunda, dia nonton Gurunda sama si RK, akhirnya dia bertanya ke pendetanya, jawaban pendetanya malah udah imani aja, malah gitu. Makanya dia udah mulai nggak percaya dengan ajaran Kristen. Dia tunggu kayaknya hari ini deh dia ngirim KTP-nya itu, soalnya kata dia kemarin tunggu 3 hari katanya dia beres kerja, kan dia kerjanya di hutan tuh, jadi harus ke kota dia pulang. Nah itu baru dia udah mantap itu, tinggal ashadu itu Pak. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lah. Artinya strategi berhasil kan. Strategi memenangkan RK supaya banyak orang yang penasaran. Iya penasaran Gurunda pasti mereka. Kok Gurunda bisa kalah sama si RK ya? Ditonton terus videonya ternyata hasilnya jong. Ternyata zong. Ternyata cuman kalah gara-gara mengiyakan kalau anak Maria itu Kristus. Iya itu. Padahal itu si RK mengiyakan berapa kali waktu Gurunda nanya itu saya putar terus. Mana kitab Taurat dari Kristen kalau misalkan itu ada, kan dia bilang nggak ada terus. Kalau mengiyakan itu sama aja mengiyakan, harusnya itu kena pelanggaran itu. Iya, biarlah itu berapa kali itu diputar itu. Aduh kata saya ini kok ini nggak kena. Karena nggak bisa lagi mau nolongin si RK gimana ceritanya, harus menang dia. Maka satu-satunya cara ya gitu. Iya itu lucunya itu di menit-menit terakhir itu 2 menit lagi mau udahan itu. Langsung time out kalah. Ya Bang Ridwan, selamat malam Bang Ridwan. Malam. Aduh. Bang Ridwan. Bang Ridwan Muslim apa Kristen? Muslim. Gimana Bang, mau ada yang disampaikan, mau bertanya atau gimana Bang? Enggak, saya kagum sama Bang Juma. Iya Bang. Saya kurang pandai berbahasa Indonesia nih. Bisanya bahasa apa Bang? Bahasa Sunda. Oh, akang itu. Gurunda juga bisa itu bahasa Sunda. Kumaha? Kumaha dampret. Ya nih Bang, saya sering dengerin TikTok Abang itu apa? Live Abang gitu. Cuma dengerin itu. Itu membuat iman saya itu semakin kuat, Pak. Alhamdulillah. Memang itu tujuannya Bang. Supaya umat Islam ini imannya semakin kuat. Ya kan dulu bos saya kan Kristen tuh ya, pernah saya kerja di apa renovasi gereja itu. Menurut Bang Juma itu gimana itu? Yang
nggak apa-apa Kerja. kan. Iya kan digaji toh. Cari. Iya. Nggak masalah. Malahan saya mah tiap hari kan ke gerejanya. Kalau orang Kristen kan seminggu sekali kan. Lebih rajin situ ya. Iya, iya. Tapi sekarang nggak lagi. Enggak lah. Udah lama itu, Pak. Syukur alhamdulillah. Dan kali kalau ada tawaran lagi nggak usah lagi. Enggak kan, itu kan PT. Kerjanya di rolling itu di nggak tahu di apa gitu. Kadang di gedung. Tergantung proyek ya. Iya, tergantung proyek. Iya berarti nggak ada unsur pemaksaan di sana. Ya nggak ada. Dan murni bisnis. Bisnis ya, pekerjaan. Iya. Di Bandung bang. Purwakarta, Pak. Oh Purwakarta. Purwakartanya di mana? Pleret. Oh, Pleret di Sempur. Iya, di Jeruk. Sempur. Oh, di Awal sekarang, Pak. Oh, Masya Allah ya. Awal Mama Sempur ya. Iya, iya. Itu dekat dari Solo. Dari mana? Jauh lah. Dari Solo. Oh jauh. Saya dulunya cuman mendengar apa perdebatan Bang Juma sama apa pendeta-pendeta itu kan. Iya. Saya jadi pengen tahu gitu. Sejauh mana mereka cara berpikirnya itu mengimani menyembah seorang manusia. Halo Bang Juma. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Buat teman-teman Kristen. Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Teng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Gurunda lagi bikin kopi. Ayo teman-teman Kristen. Silakan. Allahu Akbar. Masya Allah. Dingin. Di Bolangi, Gurunda? Ya. Di Bolangi. Bukan. Kalau dingin biasa di Bolangi jam segini dingin. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Teng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Sehat selalu. Lanjut. Amin. Kita juga. Assalamualaikum Bang. Iya. Bang, aku tadi ku nonton di sebelah emosi sekali saya tuh dengar si Tipi. Si tipu. Masa Bang, Assalamualaikum dia bilang diusir artinya. Astaga. Emosi sekali sana Bang. Kok bisa? Iya Bang, si tolol itu. Emosi sekali saya itu si Anu. Si tipi, Edis tipi ya. Iya. Itulah, nggak usah dilayani lah itu. Bang, ini lagi di Toraja nih Bang sama yang mualaf. Iya. Balik Bang, turun dulu Bang. Izin. Iya, makasih, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak ada tema 2 alitut, Oten semakin kesini semakin sepi Gurunda. Takut mereka rupanya. Iya. Ini Gurunda dapat aja tema kayak gitu ya. Aduh, bener-bener gak kepikiran sama kita itu Gurunda. Padahal udah bertahun-tahun ya. Karena sudah kita belajar tuh.
Masih banyak tema-tema yang mengguncang ke depannya. Bang Andi, Dan dia tuh dirungkatin. Mau pada gabung ke sini. Siapa Bang Andi? Dito kan buka tadi tuh. Oh, tadi saya mau dipandi. Kuliah Akang sendiri, terus pendeta Dompal ada di sana. Ini Maksud Krisna tuh, nih. Ikut besok-besok juga saya masih mau menghadapi tuh pendeta siapa namanya? Saki ya. Iya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus fitnah lo. Emang kapan gue merasa gitu. Dunia ya. Pada pindah ke semua di sini anak buahnya kan Dito nih. Krisna. Gara-gara Gimana sih? gajah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya udah ingatkan semuanya geser ke sini semua. Jadi supaya enak, lega, dan saya biar nggak ketiduran. Itu aja alasannya. Hanya peran pengganti ya, Kang ya. Oke, kita simak semuanya di sini. Kita lanjutkan diskusi lintas agama, kita ramaikan di Komalnya Kian Santang FM. Tafadhal Gurunda. Iya. Mana otennya? Saya absen dulu deh hotelnya nih. Jangan mesti pul-pulin. Ini Oyens, yang mana yang Kristen nih? Spot sama RDF official. RDF sama Spot. Muslim bang. Muslim. Ya disampaikan dulu bang, baru gantian ya. Waalaikumsalam. RDF Muslim. Alhamdulillah Muslim. Pencet bang, pencet. Oke, aman. Ya udah, Dek Krisna ada yang mau ditanya ke Dek Krisna, ini ngefans banget nih sama Banyuma nih. Krisna ini. Iya betul bang. Masya Allah. Kota mana Penjelasannya- tinggalnya abang ini? Saya di ini sekarang ini di Bali. Oh Bali. Ya ya. Kalau ya. asli di Sumatera bang, di Tanjung Sakti, Tanjung Sakti, Sumatera Utara. Sumatera Selatan. Itu gereja pertama di Sumatera Selatan itu ada di Tanjung Sakti, di tempat saya itu. Oh. Ya 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 ya. Masya Allah. Tanjung Siap ya, arah dari bandara ke sono ya, arah jalur ya. Bukan bang, Tanjung Sakti. Iya. Sumatera Selatan. Iya. Arah jalur ke jalur 1, jalur 2 gitu sono. Bener gak? Bukan, itu Palembang itu bang. Dari Oh, itu masih 1 hari tempat aku. ya udah. Terus kapan rencana nih? Syahadat nih. Belum waktunya. Nanti bang, saya masih mau banyak belajar dulu. Apa yang kau nggak pahami dulu deh. Mumpung ada Banyuma nih. Tumben ada Kristen ngefans banget sama Banyuma. Ya karena penjelasannya lebih detail dari Bapak Gereja. Banyuma menyampaikan katanya lebih detail daripada pendeta. Iya betul bang, dari Bapak Gereja lebih beda. Kalau pendeta kenapa? Lu dikecewain pendetamu? Ya itu rahasia pribadi saya sih bang. Apa kira-kira yang kau tanya sama pendeta nggak puas? Ya karena ada yang janggal dan nggak masuk akal lah bang, dengan ketuhanan. Ya apa itu kira-kira? Ya itu ada di profil saya itu bang. Apa itu yang kau baca? Nggak kau baca? Sebentar bang ya. Ya. Kayaknya dibilang Banyuma dulu. kayaknya terakhir ini ada di polis deh, masuk nih barang nih. Gimana bang?
Kenapa pada diem bang? Ya apa ya, ditungguin lu. Oh nunggu saya. Tungguin lu, apa masalahnya? Biar dijelasin Oh, iya. sama Bang Juma. Ya itu yang di profil saya itu bang. Kagak kebaca, kekecilan tuh. Itu kata-kata yang keluar dari pikiran saya sendiri itu bang. Apa itu kan Dito? Aku nggak bisa baca. Aku juga mau cek Dulu dulu. saya baca dulu. Dibilang tapi mati buat nebus dosa, disuruh nebus dosa tapi bangkit, gitu bang. Kayak gabut aja teman saya bang. Gitu tuh. Saudara Krishna, saya mau nanya hal sederhana. Kalau ikan berenang di laut, apakah itu adalah hal yang luar biasa bagi Anda? Ya enggak sih bang, biasa aja karena emang hidupnya di air. Pintar. Kalau kucing berenang di laut, luar biasa nggak? Ya tergantung berapa punya bang. Ya dia berenang, pokoknya dia antar pulau. Luar biasa bang kalau dia bisa. Luar biasa. Tuhan itu maha kuasa nggak? Tuhan Yesus maksudnya. Enggak, Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa nggak? Asa sih bang, makanya Ya maha kuasa Tuhan tanpa itu. tiang masih berdiri kokoh. Jadi kalau Tuhan jadi manusia, apakah itu luar biasa? Gak tahu saya jawabannya itu bang. Kalau kucing jadi manusia, luar biasa nggak? Mustahil bang. Luar biasa tidak? Kucing tersebut hebat nggak kucing itu kalau dia jadi manusia? Ya hebat bang. Kalau ayam jadi manusia, hebat nggak ayamnya? Hebat bang, tapi mustahil lah. Kalau Tuhan jadi manusia, hebat nggak? Masa Tuhan jadi ciptaan bang? Jadi kalau Tuhan yang maha kuasa jadi manusia, ya apakah itu luar biasa? Enggak. Apa luar biasanya? Namanya Tuhan. Tuhan jadi manusia biasa aja. Yang luar biasa itu kalau kucing jadi sapi, ayam jadi orang. Nah itu baru luar biasa. Ya Tuhan jadi manusia, apa luar biasanya? Namanya Tuhan. Nggak ada yang luar biasa bagi Tuhan kalau hal-hal kayak begitu, itu mah kecil. Nah kalau Tuhan mengampuni dosa, luar biasa nggak? Luar biasa lah bang. Kalau Tuhan mengampuni dosa itu, Ya silakan bang. Kalau Tuhan mengampuni dosa itu tidak luar biasa, Bung. Kalau Tuhan, namanya Tuhan. Tuhan segala-galanya itu kecil baginya. Gak ada yang luar biasa bagi Tuhan itu. Kecil. Kalau cuma mau mengampuni dosa, tinggal bilang dosamu telah kuampuni. Udah selesai. Yang mana yang betul? Tuhan atau Allah? Ya Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Betul bang. Allah itu Tuhan. Bukan Kristus Tuhan. Tuhan itu gelar, nama Tuhan itu Allah. Terus kenapa kok Anda bilang Kristen itu Paulus kayaknya? Ya, Kristen itu pengikut Paulus. Paulus atau Simon Petrus? Bukan. Ketika Paulus kemudian atau Simon Petrus? Apa hubungannya dengan Simon? Simon tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Simon kan
yang jatuhnya dari Paulus. Aneh kawannya. Di mana Simon ketemu Paulus di mana? Simon itu jatuhnya dari Paulus. Iya, di mana Itulah Simon pendiri ketemu? Katolik. Emang Di mana Simon ketemu dengan Nah, Paulus? itulah Di mana? salah kau. Makanya narasi kau sekarang jadi kaji. Iya, saya Kau- minta kau- dalil. Kau Saya minta melihat dalil. Paulus atau Simon Saya Petrus? minta dalil. Saya minta Kau dalil. melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta dalil, Bang. Kau melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta Kau dalil. ngomong udah dikaji kau sekarang. Kau bilang Paulus. Ya emang Sementara Paulus yang orang- mengaku kok. Yang nabi palsu itu Simon Paulus kok. Petrus. Tak pernah Simon Petrus kemudian mengaku bertemu Tanggung dengan jawab Kristus kau. di padang gurun. Tanggung jawab Di mana kau, Simon Katolik. Petrus? Di mana Kan? Simon Petrus? Ini nyata Di mana semua Simon ini. Petrus? Tidak tahu kau Simon Petrus. Di mana Katolik. Simon? Di mana Nah, Simon? Jadi jangan kau bilang Paulus ya kawan ya. Di Kelihatan mana kau Simon? cuma Di mana Simon ketemu dengan di seluruh Kristus di gunung? dunia udah tahu orang Katolik itu Simon Petrus. Matematikan Di ma- mi, matematikan di ma- mi, matematikan mi. Jatuhnya kau mana- cuma. Kalau kau matikan mi, jatuhnya kau cuma. Di mana Simon menulis surat kalau Kau dia bilang orang itu? Kristen Paulus pengajar Paulus. Di mana Simon Petrus Jangan kau bilang orang menyatakan? Kristen pengajar Paulus kau bilang, ya kan? Ya memang Paulus, Simon nggak ada mengajarkan Kristen. Tanggung Di jawab mana kau. Simon? Jadi kau mengakui Iya. Simon Petrus itu ada? Di mana Simon Petrus mengajar Kristen Jadi di mana? kau mengakui Simon Petrus itu lebih hebat Iya, dari Muhammad. saya tahu. Ah, itu udah jelas. Nah, Itu yang sekarang bilang di mana? Paulus. Di mana Simon Petrus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Jadi kau menguji ke Simon Petrus kami? Di mana dalilnya Kau Simon menguji Petrus? Simon Petrus kami atau Paulus? Udahlah, kamu ke gereja aja lah. Udah kelihatan kau cuma kau main kosak. Kamu ke gereja cari Kalau kutu udah pendeta. matikan mi, udah kelihatan kau. Kamu nggak nyambung soalnya otakmu nggak ada. Saat pembagian otak kamu nggak hadir. Ngomong kok nggak nyambung. Sudah Kristen, penyembah Kristus, nggak nyambung lagi. Sempurnalah. Jadi Kristen ini hadirnya Kristen ini dari Kristus palsu. Hadirnya. Kenapa teman-teman? Coba baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, coba bagaimana Yesus hidup? Apakah hidupnya Yesus itu sama seperti hidupnya Kristen? Tidak. Yesus tidak hidup selayaknya Kristen. Lain Kristen, lain Yesus. Nah, kalau berbicara mengenai Kristus yang saya maksud ini adalah dia sang penyesat, itu baru sama dengan pola hidupnya Kristen. Kenapa? Kristus yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang mengajarkan pengikutnya untuk hidup seperti binatang. Karena dia mengajarkan kemudian nabinya, yaitu Paulus, untuk menghilangkan semua aturan-aturan Tuhan. Hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan pengikutnya Kristen untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya di mana? Galatia 5 nomor 1. Kristus makhluk halus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar mengajarkan kepada Kristen jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu suratnya di dalam Galatia 5 nomor 1. Jadi Kristen ini telah dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang ngajarin? Kristus. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan hal seperti itu? Enggak dong. Makanya orang Kristen ini ya pengikut Sibilisis.
Karena hanya iblis yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan. Silakan Anda bantah. Kalau Kristen ini adalah pengikut iblis, saya akan buktikan kepada kalian. Silakan. Ya, ini ada Harisi Tumorang. Dibuka mute-nya Harisi Tumorang. Harisi Tumorang. Dibuka mute-nya. Dibuktikan dulu. Saya buktikan Galatia 5 supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan. Tidak mau lagi diatur. Merdeka dari mana? Merdeka dari menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya Kristen itu melalui nabinya Paulus dari Kristus sang penyesat diajarkan supaya mereka ini jangan lagi mengaku sebagai hamba. Kristen ini harus mengaku. Di mana dikatakan Kristus penyesat? Lah, Matius 24 nomor 24 itu loh Cak Kongkong. Di situ dikatakan jelas di situ. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi Kristen itu adalah kumpulan pengikut iblis yang tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kamu bukan hamba. Kamu adalah anak Kristus, anak Tuhan bedeng. Siapa yang mengajarkan kalian seperti itu coba? Siapa yang memerdekakan kalian dari aturan Tuhan coba? Ada Yesus mengajarkan itu? Hah? Sedangkan Yesus sendiri menghambakan diri kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 24. Aku dan kalian menyembah, tuh, menghambakan diri kepada Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menghambakan diri. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan? Kristus yang mana? Oke, silakan. Itu tidak memerdekakan orang Kristen itu karena Yesus sudah menyelamatkan umat manusia dari neraka. Makanya dikatakan Kristus memerdekakan. Gitu, karena sudah diselamatkan. Artinya Kristen tak perlu lagi menghambakan diri kan? Kan Kristen sudah diselamatkan. Ngapain menghambakan diri lagi? Makanya Paulus mengatakan, kalian bukan lagi hamba, kalian itu adalah anak. Oleh karena itu jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Hanya iblis yang dibebaskan dari kuk penghambaan. Yang namanya manusia, kalau dia masih waras, dia akan mencari Tuhannya dan akan menyembah kepada Tuhannya. Lah kalian nggak lagi. Kenapa? Karena kalian itu anak Kristus. Tapi Kristus yang mana, Cak Kangkung? Kristus yang mana yang punya anak? Yesus tidak punya anak. Yesus punya murid. Siapa yang kalian jadikan sebagai ayah? Ayo. Yohanes 8 nomor 44. Si Bilisislah yang menjadi bapakmu. Itulah kalian. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Apa keinginan bapakmu? Jangan lagi kau menghambakan diri, sebab kau bukan lagi hamba. Kau adalah anak-anak setan. Itu. Belum sadar-sadar juga. Belum sadar juga. Kalian nyaman kan? Cuman menyanyi-nyanyi. Kenapa demikian? Karena kalian sudah dijanjikan oleh Kristus. Kalian sudah dimerdekakan dari Kristus. Kristus mana yang mau pengikutnya untuk merdeka dari aturan Tuhan? Kristus yang mana? Ada Yesus mengajarkan untuk jangan menghambakan diri? Ada?
Ada gitu. Di mana itu Yesus katakan, jangan lagi kau menghambakan diri? Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk menjadi selamat harus mentaati perintah Tuhan? Matius 19. Nah, tapi kenapa Kristus memerdekakan ini Kristen? Karena Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria, tapi iblis yang melarang kalian menuhankan Tuhan. Dia mau agar kalian menuhankan dirinya. Sakit, ya emang sakit. Bagaimana kebenaran harus disampaikan? Oke, boleh saya sanggah? Iya, silakan. Silakan. Apa bedanya Kristen dengan iblis? Sama-sama Tadi tidak pagi- menghambakan diri kepada Tuhan. Oke. Silakan. Tadi pagi saya dengar Anda mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus adalah iblis. Gitu Yes. saya dengar Anda katakan. Iya, betul sekarang itu. saya mau bahas dulu. Ya, di Matius 24 kan dikatakan di sini. Iya. Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Terus katanya lagi Mesias ada di padang gurun. Kan gitu. Jadi ini kan berarti Mesias ini ada di mana-mana. Ya kan? Jadi coba dulu kita lihat sewaktu Yesus menampakkan diri menjumpai Paulus di Kisah Para Rasul 9, itu ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus atau Saulus, ya. Itu cahaya memancar Cinta dari nggak langit lengkap bacanya. mengelilingi Saulus saja, gitu. Jadi tidak ada Iya. di sana, Cinta tidak ada di bacanya sini, yang lengkap, tidak Mbak ada di padang gurun. Berarti itu Tuhan siapa yang ada di mana-mana? Jadi Anda bisa jawab sendiri ya. Oke, Sekarang terus? pertanyaan, Jangan percayanya mana? sekarang Yesus meminta untuk percaya atau jangan percaya? Ketika ada orang mengatakan Mesias di sini, Mesias di sana, Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada Mesias yang ada di mana-mana. Ada di sana, jangan. ada di sini, ada di padang gurun. Itu ada di mana-mana tuh. Nah, sekarang Nah, sementara kalau Yesus yang kenapa Anda menjumpai percaya? Paulus, karena kenapa kenapa kami Anda percaya? kepada bentar. Kenapa kami percaya kepada Yesus yang menjumpai Paulus itu? Karena Tuhan Yesus yang menjumpai Paulus itu dari mana berupa kamu tahu? cahaya dari Dari langit mana kamu tahu? mengelilingi Dari mana? Saulus. Dari Itu mana kamu tahu? Dia tidak ada di sana, tidak ada Dari di sini, tidak mana ada di padang kamu gurun. tahu? Berbeda. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus? Lah, tercatat di Kisah Para Rasul 9. Ya, dari kita mana buka kamu ya, tahu? kita baca ya. Dari mana kamu tahu kalau itu Yesus? Dari mana kamu Karena tahu? Yesus bilang. Loh, Dari mana? bilang apa? Dari mana kau tahu kalau yang datang kepada Paulus, Nabi Paulus itu adalah Yesus yang asli? Dari mana? Ya, karena Yesus mengatakan di sini, kita buka dulu ayatnya ya. Ya, dari Kisah Para mana Rasul kamu 9. tahu? Kan Yesus mengatakan Iya, jangan kau percaya. Iya, kita Matius baca dulu nih ya. 24, Matius 24, Matius 25, Iya, Matius di Matius 26. 24, di Matius 24 Yesus mengatakan jika ada nanti di akhir zaman, Kok akhir mau menjelang zaman di akhir mana? zaman ya. Pandai-pandaian. Mau menjelang akhir zaman itu. Pandai-pandaian. Itu khotbah akhir zaman itu judul perikopnya. Pandai-pandaian. Nah, inilah Khotbah kalian. akhir zaman Inilah itu korban. judulnya. Inilah korban penyesatan iblis. Aduh. Di situ Silakan Yesus dulu tidak dibuka, berbicara silakan mengenai dulu akhir dibuka. zaman. Tidak berbicara mengenai bahwa nanti di akhir zaman begini-begini. Tidak. Yesus ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Itu nggak bisa dipisahin. Ketika aku yang datang, aku datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus dalam rupa apa? Buka dulu Matius 24, itu judul perikopnya, khotbah tentang akhir zaman. Ya, yang kasih judul itu siapa? Yesus.
Ya, Yesus yang kasih karena judul, itu, Yesus. Iya, karena itu Hah? topik dari, ya itu Yesus yang Pandai-pandai kasih. ya. Karena itu topik dari Yesus yang kasih. Topik pengajaran Yesus. Tidak ada yang keluar dari mulutmu kalau bukan bohong. Semua kebohongan. Tidak ada Yesus kasih Kenapa judul-judul. kebohongan? Kan tercatat Matius Kamu 24. kamu mengatakan yang kasih judul itu Yesus. Bah, parah kali lah penipu ini. Kata Yesus, kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Loh, kok kamu malah percaya? Berarti kamu itu anti terhadap Yesus. Karena Yesus cuma mengatakan jangan percaya, ente malah percaya. Itu makanya saya katakan kalian itu otaknya robek. Isinya cuma dedak. Ya, yang Yesus bilang yang tidak dipercaya yaitu Mesias yang ada di mana-mana. Di mana dalilnya ada di mana-mana? Tuhan Di Anda mana? yang ada di mana-mana. Tuhan Anda saya yang ada Mesias. di mana-mana. Tuhan saya Di sini Mesias. dikatakan, Mesias ada di sini. Mesias Tuhan ada saya di sana. Mesias, gitu. Mesias ada di padang gurun. Itu Hei. Tuhannya yang ada di Hei. mana-mana. Tuhan Anda itu. Hei, Tuhan saya Tuhan Anda Mesias. itu. Tuhan saya Mesias. Hah? Iya, mengaku-ngaku Mesias. Tuhan saya Mesias itu. Mengaku. Kan Dasar pemakan yang babi otak. mengaku-ngaku. Udah kau turun monyet. Nyamuk. Tipu aja terus. Monyet anak babi, pemakan asu, nipu aja terus. Kristen, kamu nggak malu gitu loh. Kamu nggak malu. Dalil di dalam kitabmu mengatakan A, kamu menyebutnya B. Tuhanmu ada di mana-mana. Boleh saya jawab, Bang? Dari mana Islam itu menyembah Mesias? Di mana? Di mana kau dapat ilmu Islam menyembah Mesias? Bang Juma. Ya, silakan Anda jawab. Ketika Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kamu diperintah percaya atau jangan percaya? Gini dulu, Bang. Bang Juma. Apa itu? Ya. Janganlah marah-marah lah, Bang. Saya marah kepada orang bodoh yang sombong. Saya nggak suka. Lebih baik dia itu bodoh tapi jujur daripada bodoh sombong terhadap kebenaran. Ditambah lagi pendusta. Dia itu nggak sombong juga, yang tadi dari kata-katanya itu nggak sombong, Bang. Cuman dia menjelasin dan mengatakan yang ada di ayat Alkitabnya itu. Jadi menurut saya mana ada di dalam Bibelmu kecuali kamu revisi lagi. Tuduhannya apa tadi? Tuduhannya apa? Tuhannya umat Islam katanya. Karena Tuhannya umat Islam di situ Mesias. Sejak kapan umat Islam menyembah Mesias? Udahlah, Bang. Terserah. Sekarang kamu jawab. Sekarang saudari jawab. Yesus mengajarkan percaya ketika ada orang ngaku bertemu dengan Kristus di gurun atau jangan? Pingsan. Kalian tidak malu gitu? Malu lah teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bicara. Ini saudara Heris Tumor. Heris Tumor. Heris Tumorang. Heris itu Morang. Oh, sorry. Heris itu Morang. Kupikir tadi Heris itu Umur. Sorry. Iya Pak Heri. Oh, iya. Ukuran ban depan 32 Bang yang ideal itu. Dia lagi ngisi ban angin depan. Bang. Gabungkan lo jadi yo. Bang Handi kenapa? Lagi bersihin saya, tunggu dulu.
Ada. Saudara Arjuna dari mana Bang? Katolik, Protestan? Ya, Bang Arjuna, Arcep, Bang Arjuna, Iya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Saya Islam Bang. Oh Islam, ada yang mau disampaikan Bang? Alhamdulillah. Oh, ada sih sebenarnya. Silakan. Buat Bang Jumba. Iya. Semangat terus Bang. Selalu semangat Bang. Cuman kadang jengkel terus orang menghadapi orang dewasa tapi kekanak-kanakan. Saya selalu ngikutin abang Iya, alhamdulillah. di TikTok, di Snack, di Facebook. Oh iya. Syukur alhamdulillah. Terima kasih. Sehat selalu. Bentar, siapa yang mutar Gurunda di Snack ya? Gurunda kan nggak pernah ke Snack. Kayaknya itu ada rekotannya yang diputar di sana itu. Di Facebook juga enggak? Iya. Pak, perlu saya luruskan ini malam ya. Teman-teman itu ada sebenarnya itu bukan lagu ya, mengenai Yesus waktu bayi gitu loh. Itu Bang Juma begitu karena ada diskusi gitu loh. Itu dipotong Bang Juma, seakan-akan itu konotasinya itu menista. Ini kalau nggak diluruskan bisa viral lagi tuh. Bang Juma udah monitor nggak tuh lagu-lagu itu? Iya. Pak sebenarnya Bang Juma ngomong kayak gitu karena ada yang ngeyel lawan diskusinya tuh kalau nggak salah itu. Paling yang ini Bang Andi, paling yang upload itu yang dipanggil. Ya itu. Paling yang upload itu yang dipanggil. Karena dia menguploadnya sepotong, nggak semuanya. Terpotong itu. Ini sebenarnya yang berbahaya. Ya itu anakku sayang gitu loh ya. Saya ada lihat YouTube lagunya Bang, Dua Kristus Bang. Lagu hip hop Oh, iya. apa? Iya. Coba Bang Andi cari, ada itu Bang. Ini anak Medan ini aku udah siapa sih? Bang Dian. Bukan Oten, itu Oten. Oh ya. Udah di mute tadi, ada mau disampaikan Bang. Apa temanya? Kok nggak ada temanya? Silakan Bang Juma. Iya, temanya tentang Kristus palsu Bang. Al-Quran saya mengatakan itu juga. Emang Kristus ada berapa? Kalau menurut Yesus banyak. Banyak. Gimana dalilnya? Kristus palsu. Oh, Kristus palsu. Banyak. Banyak. Di akhir zaman ini ya banyak lah. Iya, kalian lah itu. Kok kalian? Ya iyalah, siapa lagi? Di akhir zaman ini akan banyak mesias palsu. Di mana dalilnya di akhir zaman ini banyak Mesias? Dalilnya itu kalian ini suka kali ngarang-ngarang cerita. Ya itulah kalau cuman modal dengar-dengar pendeta. Belajar Bible lah. Nggak ada Yesus mengatakan di akhir zaman nanti banyak Yesus palsu. Nggak ada. Mesias palsu Dinda. Bukan. Mesias palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Di Alkitab jelas itu akan datang Mesias palsu di akhir zaman. Tidak ada diceritakan akhir zaman Mesias palsu. Mana ada? Jadi pengikut Mesias palsu di akhir zaman diusir oleh Yesus. Itu baru betul. Jadi di agama kalian di akhir zaman itu gimana ceritanya? Ya akhir zaman itu setelah Nabi Isa datang, Al-Quran surah As-Sukruf, apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Karena ketika beliau datang Nabi Isa, maka tanda-tanda akan kiamat itu sudah mengikutinya. Al-Quran mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu datang, tandanya apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, gunung-gunung berterbangan. Itu tanda. Kata Yesus, kalau tanda itu tidak menyertai aku, jangan kamu percaya.
Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias tapi tidak ada tanda itu, jangan percaya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi sama kalian. Itulah Paulus. aman. Iya, betul. Kan ketika Yesus yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau Yesus datang 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena yang datang kepada Paulus palsu, bukan Yesus asli, maka tidak kiamat zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Kalau aku yang datang. Bukankah itu pemberitahuan tentang akhir zaman, Juma? Iya, betul. Itu pemberi dengar, biar kau cari kali ya. Waktu silakan. ayat itu, Yesus mengajarkan pada saat Jangan sombong kau, jangan sombong, jangan banyak sombong orang kau. yang berkata, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Itu saat-saat terakhir akhir zaman. Di waktu Paulus berjumpa Yesus, itu bukan akhir zaman. Halo kawan, kau baca premisnya. Kau pernah belajar logika matematika? Begini, biar kau ajarin logika matematika juga. Giliran saya boleh? Saya boleh ngomong? Dulu, dengar, biar kau ajarin silakan kau ngomong, silakan. Oke, dalam logika matematika pernah diajarkan kalau kita pernah belajar. Oke, ada untuk menemukan kesimpulan yang logis, kita harus tahu premis pertama. Dan premis kedua, dari hasil premis pertama dan kedua bisa ditentukan kesimpulan. Contohnya, Elia adalah setiap orang yang bermarga, misalnya si Hotam adalah orang Batak. Elia bermarga si Hotam. Premis pertama itu setiap orang yang bermarga si Hotam adalah orang Batak. Premis kedua, Elia orang Batak. Kesimpulannya Elia pasti orang Batak. Begitu contohnya. Oke. Dari ayat yang kau pertanyakan tadi, premis pertamanya Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Premis kedua yang kau pertanyakan, Paulus berjumpa dengan Yesus. Oke. Berarti kesimpulannya yang dijumpai Paulus benar, Yesus sejati. Karena itu bukan berbicara tentang, karena Paulus bertemu Yesus bukan di saat akhir zaman, kawan. Kau harus paham itu. Ya. Boleh boleh gantian. Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka 2. Angka 2. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Kepada para murid. Murid itu angkatan pertama? Angkatan pertama. Jadi penyesatnya datang kepada siapa? Kau baca konteksnya dari yang atas. Ingat, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Setelah angka 1 angka apa? Angka 2. Angka 2. Jadi jangan terbang dulu ke angka 7, angka 8 ya. Oke, siap. Ingat, kau yang tadi mengatakan pintar, katanya kau ngajar. Jangan kau gila sendiri. Nah, sekarang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Petrus. Kepada Paulus berarti. Mate Mija. Kamu harus banyak belajar. Matius 24. Di situ murid-murid Yesus datang kepada Yesus di Bukit Zaitun. Ada nggak Paulus di situ? Ikut. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada para rasul berarti. Kepada murid. Oke, sekarang begini. Itu dulu, belum selesai. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Jawab. Paulus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Kata Yesus, jangan percaya di saat akhir zaman. Di saat akhir zaman loh.
Premis pertamanya itu bisa lahir jamaah. Kalau begitu sesudah angka giliran saya cuma sesudah angka 1, angka 2, jangan kau loncat ke akhir zaman. Kacau otakmu, robek juga otakmu, kupikir pintar. Allah mak. Jadi dengar, kau saya tidak perlu dengarkan. Saya tidak perlu mendengarkan pembohong, pendusta, penyesat. Saya tidak perlu mendengarkan penyesat kayak kau. Saya cuma butuh kamu itu jujur terhadap dirimu sendiri. Kau sendiri yang mengatakan premis pertama, premis kedua. Loh kok kamu yang jilat sendiri, ludahmu kau yang melanggar aturanmu sendiri. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Paulus, kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kau sebutlah Paulus. Nah, pertanyaan saya, Yesus meminta murid yang percaya kepada Paulus atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya. Sederhana. Kalau kalian mau waras itu sebenarnya sederhana. Kamu saya yakin apakah kamu mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran itu adalah sosok yang tidak disalibkan? Yakin sepenuh hati. Yakin, saya yakinnya. Bahkan sampai kau gorok leher saya akan tetap mengatakan Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Oke, terus siapa yang gantiin dia salib? Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi yang menyalibnya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Siapa yang digantikan itu? Tidak disebutkan namanya, tetapi bukan Nabi Isa. Oke, tidak disebutkan namanya. Yes. Berarti yang disalibkan bukan Yesus, betul? Bukan Yesus anak Maria, betul. Berarti yang disalibkan adalah yang digantikan, betul? Yang menggantikan, betul. Oke, yang menggantikan. Oke. Kalau begitu, Bang Juma, kalau begitu kami orang Kristen tertipu tidak? Tertipu? Iya. Siapa yang menipumu? Siapa yang menipumu? Aku tanya sama kamu, berarti kami orang Kristen tertipu tidak? Kami percaya tertipu, tapi pertanyaan saya tiba-tiba Quran menjelaskan bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Dengar. Tertipu dong, tertipu. Kamu tertipu. Siapa yang menipumu? Paulus. Saya tertipu. Paulus yang menipumu. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kenapa kau percaya? Kau bilang Paulus. Quranmu yang menjelaskan bahwa yang sekarang saya tanya samamu. Yang mengajarkan kamu untuk menyembah Kristus yang datang kepada Paulus, Al-Quran atau surat Paulus? Jawab. Siapa otak penipu di dalam Quranmu? Saya tanya dulu samamu. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Kristus yang datang kepada Paulus? Al-Quran atau kitabmu sendiri? Jangan di mute, Bung. Jangan di mute, Bung. Santai aja, saya Juma. tidak pernah takut kepada pengikut Kristus. Santai, Bang Juma, santai. Saya santai. Di abad pertama katanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Al-Quran? Santai aja kita, Juma. Santai aja, Juma. Ya kalau santai, kenapa kamu nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kau nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Mampus. Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Kau menuduh Al-Quranku, padahal Al-Quranku hanya datang mengklarifikasi keadaan. Yang datang kepada kalian pertama kali mengajarkan kalian menyembah kepada Kristus. Yang dilantik Tuhan menjadi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan dan menjadi Kristus? Hah? Siapa? Hah? Kamu naik ke sini jangan sok pintar. Kalau cuma modal imani saja. Jangan jadi pengecut. Mute turunkan pengecut. Ya kalau kamu bahlul diturunkan dong. Ngapain saya diskusi sama orang bahlul? Kamu hanya turunkan aja tau. Kenapa saya turunkan kalau cuma bahlul? Cuman ngomong gak ada artinya. Cuman ngomong-ngomong congor doang. Pasti diturunkan. Untuk apa? Nah, kau diturunkan untuk apa? Kalau cuma naik di sini maki-maki, naik di sini cuman bikin malu Kristen yang lain untuk apa? Kamu duduk yang tenang, kita diskusi pakai data, baru hebat.
Saya bertanya, kau tanya saya. Apakah Kristen tersesat? Jawaban saya singkat, tersesat. Ketawa kan kamu? Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikan Kristus Yesus yang disalibkan oleh orang Roma itu menjadi Tuhan bagi kalian? Siapa? Paulus. Mampus. Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, karena fitnahan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka aku hukum mereka. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Kalian percaya kepada dusta. Apa buktinya? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Sadar gak kalian itu? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Hei, saudara-saudara Kristenku, sadarlah. Sadarlah, sadar. Kalian tidak hidup kekal di dunia ini. Besok hari kau mati. Paham? Gunakanlah otak kau itu. Jangan kau pakai Al-Quran. Berat. Kitabmu aja yang sudah terjemahan, yang direvisi, dikoreksi, kalian tidak bisa paham. Apalagi mau pakai Quran. Jangan pakai Quran. Berat. Pakai aja kitab kau itu. Apa kata Yesus? Apabila ada yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Kenapa emang? Jangan percaya. Nah sekarang dudukkan perkara ini kepada diri kalian. Bercermin. Pasang kuping baik-baik. Kalian percaya atau tidak percaya? Bang. Dudukkan itu. Ya, silakan. Ini kan Bang Juma bilang murid-murid Yesus itu datang ke bukit apa tadi Bang? Zaitun. Bukit Zaitun. Terus siap. Si Paulus kelompok mereka itu ya. Gimana? Si Paulus nggak ada di kelompok-kelompok murid-muridnya itu. Nggak ada. Oh, jadi si Paulus itu bertemu di gurun sama Kristus bersamaan dengan murid-muridnya yang ke Bukit Zaitun gak Bang? Gimana? Sorry. Gini Bang, kan Bang Juma bilang di Bukit Zaitun itu Yesus bersama murid-muridnya. Siap. Nah, terus si Paulus nggak ada di kelompok mereka. Lalu si Paulus tadi bertemu di gurun itu bersamaan nggak sama Yesus di Zaitun itu? Misalnya begini. Iya. Si muridnya pergi ke Bukit Zaitun, si Paulus pergi ke gurun. Begitu kah Bang? Enggak bersamaan itu. Enggak ya? Lebih dulu Yesus dengan muridnya. Karena yang diceritakan Matius adalah keadaan yang terjadi di zaman Yesus. Sedangkan yang diceritakan Lukas adalah keadaan yang terjadi kepada Paulus. Sementara pada saat Yesus berkarya, Paulus belum berkarya. Paulus bukan siapa-siapa di situ. Nanti setelah Yesus tak ada, baru Paulus kemudian berkarya. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Satu-satunya kandidat pengikut Kristus cuman Kristen. Kalau Kristen mengaku bukan kami, lalu siapa? Banyak orang itu siapa? Dan keturunan siapa kelak yang akan diusir oleh Yesus? Di mana mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, itu keturunannya siapa? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang bermukjizat mengusir setan
akan diusir oleh Yesus. Itu kira-kira keturunan Islam atau keturunan Kristen? Kristen sih bang. Ya, Kristen. Nah, itu kalau orang jujur tuh, orang menggunakan akal itu pasti akan sampai kepada poin kebenarannya. Iya, karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman Kristen doang. Cuma kami doang. Nah, sekarang apa nasihat Petrus ketika dikatakan bahwasanya nubuatan Daud? Nasihat Petrusnya apa kepada orang angkatan jahat yang kepada mereka dijadikan yang mereka salibkan itu menjadi Kristus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Nah, begitu juga saudara Kristen hari ini. Setelah Anda tahu duduk persoalannya, ternyata ada Kristus palsu. Dan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Maka dengarkan nasihat Petrus, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat. Maksudnya keluar dari lingkaran angkatan jahat. Apa bukti kalau Anda itu berada pada angkatan jahat, keturunan angkatan jahat? Apa buktinya? Anda percaya kepada kebangkitan Kristus dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang Farisi, orang Yahudi, dan angkatan jahat datang kepadaku dan minta satu tanda, menuntut satu tanda. Guru, berikanlah kami satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, kalau cuma 3 hari 3 malam di perut bumi, setelah itu kemana? Ya keluar. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 30, tidak banyak lagi aku berbicara dengan kalian. Sebab penguasa dunia yang telah datang, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden? Kan sudah pada zaman Adam dilemparkan keluar dari Gan Eden. Satu-satunya adalah dilemparkan keluar dari kubur. Karena kenapa? Nubuat Yesus, nubuat Daud mengatakan Mesias yang dinaikkan atau yang dibangkitkan kemudian oleh tangan kanan Tuhan itu tidak ditinggal di alam kubur, tidak, jasadnya tidak mengalami kematian. Nah, lalu siapa yang keluar dari kubur ini kalau begitu? Anak manusia yang mana? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus kah? Bukan. Lalu siapa? Ya makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yudas yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Makanya dia mengatakan, Matius 8 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi yang keluar dari kubur ini siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia itu? Ya Yudas. Siapa yang memberikannya kuasa? Ya iblis. Apa buktinya? Baca Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus pada gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan segala kemegahan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Sus, ya paman, segala kemegahan, segala kemuliaan, semuanya ini akan aku berikan kepadamu, kuasa di bumi, jika engkau menyembahku, hingga engkau tunduk menjadi pengikutku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Yesus terima enggak kuasa itu? Enggak. Berarti kuasa tidak ada pada diri Yesus. Nah, di data nomor 13-nya dikatakan di Lukas 4 itu, iblis mundur dari mencoba Yesus. Gagal. Tidak berhasil. Apa jawabannya, Bang? Siapa jawabannya siapa? Yesus. Enggak. Yang jangan cobai Tuhanmu itu. Ya, jangan kau mencobai Tuhanmu. Nah, iya. Jangan hanya kepada dia saja engkau menyembah. Ya itu yang saya dulu pikir. Jangan kau cobai Tuhanmu, saya kira Yesus.
Oh bukan. Setelah saya pikir-pikir lagi, lain maksudnya. Bukan bang, bukan. Iblis itu bukan ada hanya zaman Yesus. Iblis ada pada zaman para nabi. Pada zaman Adam, iblis datang mencobai Adam. Pada zaman Abraham, pada zaman Nuh, pada zaman Lut, iblis datang. Ketika zaman Lut berhasil, hampir seluruh pengikut Lut menjadi dikutuk. Ketika zaman Lut, demikian juga adanya. Ketika zaman Abraham, hampir juga demikian adanya. Kemudian zaman Musa juga demikian adanya. Iblis selalu kemudian mengecoh para nabi, para utusan. Ketika zaman Daud, ketika zaman Salomo, ketika zaman Yesus, iblis selalu berkarya. Jadi iblis itu selalu masuk. Bagaimana bisa merusak tatanan pengajaran para nabi ini? Nah, dia melihat potensi pada diri Yesus. Wah, ini Yesus ini pengaruhnya luar biasa. Kalau saya pakai nama Yesus, pasti ajaran saya laku. Karena kalau saya pakai ajaran yang lain, tidak laku. Kalau saya pakai ajaran nama Yesus, makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang kata Yesus apa? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Emang kenapa kalau dipercaya? Kamu akan disesatkan. Nah, memang kenapa kalau disesatkan? Otakmu nggak berfungsi. Emang apa buktinya kalau otakku tidak berfungsi? Ya buktinya otakmu nggak berfungsi. Yesus mengatakan jangan percaya, kamu malah percaya. Buktinya kalau otakmu tidak berfungsi, Tuhan Maha Kuasa, tapi menjadi manusia yang tidak berkuasa. Tuhan pencipta, tetapi dilahirkan manusia. Tuhan itu Maha hidup, tapi dibunuh manusia. Tuhan Maha Kuasa mengampuni dosa, tapi dia harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa. Kenapa bisa kayak gitu agak polanya? Karena kamu sudah disesatkan, makanya otakmu gak berfungsi. Berarti kayak orang terhipnotis ya, Gurunda. Iya, kan disesatkan Bun. Sekarang begini Bunda. Bunda pernah lihat penjual obat di pasar? Iya, iya. Oke, penjual obat di pasar. Ketika penjual obat ini mengatakan ini bisa mengobati sakit pinggang, ini bisa gini. Yang percaya berdiri nggak di depan? Berdiri kan? Orang percaya berdiri berbaris. Dikasih obat, pegang masing-masing. Dikasih obat semua satu-satu. Habis itu dimintai uang kan? Ini cukup 50.000 aja, ya kan? Mereka sadar enggak di situ? Hilang suara. Enggak sadar mereka itu. Nanti setelah pulang di rumah, digosok di pinggang nggak sembuh. Akhirnya diminum obatnya pun, bahkan botolnya pun dihalusin, jadi tepung dimakan, nggak sembuh-sembuh pinggangnya. Karena sedang disesatkan. Orang kalau lagi dalam keadaan sesat, tersesat, ya tidak sadar. Itulah yang terjadi. Di mana Yesus menyesatkan Dinda Juma? Yesus anak Maria tidak pernah menyesatkan, tapi yang menyesatkan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ya itu yang saya bilang tadi, Nabi palsu. Yang datang kepada Paulus itulah Kristus, dan nabi palsunya itulah Paulus. Kristus itu bakal muncul bagi nabi palsu. Iya, Kristus palsunya itu datang, dan nabi palsunya datang menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Murid-muridnya. Coba buka Matius 24 ayat 24. Menyesatkan murid Yesus. Ya, berarti, coba buka Matius 24. Sabar dulu, selesaikan dulu. Menyesatkan murid Yesus. Berarti nabi palsunya itu sudah ada di awal zaman itu atau nanti di akhir zaman?
Di akhir zaman dia akan menyesatkan murid-muridnya. Nah, murid Yesus itu yang mana? Ente merasa murid Yesus? Kamu belum paham Alkitab, bahasa Alkitab. Kamu nggak malu ngaku murid Yesus? Gimana? Kamu nggak malu mengaku murid Yesus? Nggak malu? Tidak. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mendengar suaraku. Kamu pernah mendengar suara Yesus? Gimana? 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 Kenapa kamu? Mana? Inilah, aku bilang tadi sama Bunda Rahma, orang yang lagi disesatkan itu tidak akan pernah sadar. Yesus Kalaupun dia sadar, dia pura-pura gila. Juma, Yesus menyesatkan di mana? Di mana? Yesus itu tidak menyesatkan. Yang menyesatkan Tadi itu Yesus palsu. Yesus palsu yang menyesatkan, Cak Kangkung. Di mana ayatnya, Dinda? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Makanya kau belajar. Jangan kau cuma berpesta babi saja. Matius berapa? Matius 2027,3 nomor 442,1/2. Mana ada ayat itu, Dinda? Kamu itu Kristen tapi nggak tahu Bible, kan lucu. Lebih paham apa Al-Quranmu? Lebih paham Bible daripada kamu. Paham. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Coba saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Allahmu? Dari mana kamu tahu itu Allahmu? Itu pertanyaan simpel kan? Coba jawab. Udah, kau selesaikan tugasmu dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, pertanyaan saya, penyesat itu bergelar apa menurut Yesus? Penyesat itu akan datang di akhir zaman, Dinda. Pertanyaannya coba lihat orang kalau sudah disesatkan kayak gini, coba lihat. Di mana disesatkan? Pertanyaan saya kan jelas. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saya bacakan, tenang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, gelar dari penyesat itu menurut Yesus apa gelarnya? Yang kau bacakan sama yang di sini beda. Yang kau bilang itu, saya bacakan empatnya. Ya, silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, ini penyesat yang baca di akhir zaman, penyesat yang datang kemudian kepada murid Yesus itu gelarnya apa? Di akhir zaman nanti banyak. Sekarang ini akhir zaman, Dinda. Banyak Yesus palsu. Coba kau tambal sedikit bocornya otak kau itu. Coba, apanya? Otak siapa? Pertanyaan saya, dengar. Apakah murid Yesus yang bertanya kepada Yesus masih hidup sampai akhir zaman? Apa? Apakah murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun itu masih hidup sampai akhir zaman? Ya tidaklah. Ya tidak. Sementara Yesus mengatakan datang kepadamu. Berarti kapan datangnya itu? Yesus itu bukan hanya muridnya yang dibilang sama gimana lah Juma ini saudara inilah. Ini Yesus berbicara. Nanti bakal datang saudara, palsu. Dengar. Kalau orang ngomong biar kamu paham. Oke, silakan. Itu diceritakan di akhir zaman. Memang muncul mesin-mesin palsu. Yang kamu bilang tadi Kristus palsu itu tapi betul. Ada dua yang muncul kan? Satu. Penyesat yang muncul dengan Yesus yang asli yang muncul. Ada dua kan? Yang bilang muncul dua itu di mana? Apabila ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya kepada orang yang mengaku Mesias ini? Kenapa? Karena dia Mesias asli atau Mesias palsu? Tadi kamu bilang ada dua kan? Di mana satu lagi? Mesias palsu, kuclo.
Kamu nggak nggak malu kau. Nggak paham kitab loh. Masalahnya. Kau nggak malu. Kau tidak malu pakai nama anak Medan. Otakmu begitu. Kamu yang nggak malu. Kamu Otakmu muslim itu bahasa kayak kitab. otak kecoa. Otakmu itu otak kecoa. Tahu kecoa itu? Kau tahu kecoa itu? Kau tahu kecoa itu? Kerjanya cuma jilat liurnya sendiri. Yang sudah dibuang itu jilatnya lagi, itu kecoa. Bekicot itu namanya. Ya, ini diskusi kita kan. Diskusi tapi pakai otakmu dong. Gak ada ilmu saya turunin. Kau lagi menghadapi manusia. Kau tidak menghadapi jemaat gereja. Manusia lo yang kau sedang hadapi. Bang Suma, paham kau? Kau tidak sedang menghadapi jemaat gereja. Kau lagi menghadapi manusia. Namanya Bang Suma, bukan jemaat gereja. Manusia ini yang sedang kau hadapi. Maka kalau kau menghadapi manusia, bedakan dengan kau menghadapi jemaat di gereja. Paham? Kalau kau menghadapi manusia, yang harus kau kedepankan itu logika, akal sehat. Jangan kau anggap semua orang itu jemaat gereja, jangan. Kalau di gereja boleh. Manusia melahirkan Tuhan, boleh di gereja. Kalau di sini enggak bisa. Enggak bisa. Ya, kalau nak diskusi di sini jangan cuma modal congor, sombong, angkuh, tapi on. Pakai otakmu kawan. Otak harta yang paling mahal yang kau pakai, otak akal. Ya, sebelum ke OTN yang lain, mohon di follow ya akun Akang Satria yang ini buat cadangan teman-teman. Udah habis akunnya nih. Gurunda aja 22 akun habis semua itu. Sampai bikin baru lagi. Minta di follow ya teman-teman ya. Akun Akang Satria yang digedein. Bang Tio. Selamat malam Bang Tio. Tio. Tadi kepental aku ya Allah. Ya. Jaringan lanjut. Bang Aldo. Selamat malam Bang Aldo. Dibuka mute-nya Bang. Bang Aldo. Oh Bang, selamat malam. Ya, dari Kristen Bang. Bang, dari Kristen Bang. Mau belajar. Ya Bang, betul. Mau belajar Bang. Ya, Bang Aldo. Pria sejati muslim apa Kristen? Pria sejati. Iya, halo Bang. Iya Bang. Ya, Kristen Bang. Iya, saya Kristen Bang. Oh, baik, silakan kalau mau berdiskusi ya. Ya, sekali lagi teman-teman silakan di follow akun Akang Satria ya, biar ada cadangan buat live ya. Karena sekarang udah riskan ya, udah ini banget. Pasti kena rungkat terus. Silakan Bang Pria Sejati. Oi. Pria sejati nih baik loh kalau dia diskusi, Akang. Semoga dia akan dapat hidayah. Silakan. Ya, atau Bang Aldo mau bertanya dulu, silakan Bang Aldo. Katanya mau belajar barusan. Bang Aldo? Ya, siap Bang. Saya aku Kristen tapi aku pengen belajar karena aku banyak nonton YouTube Bang Juma gitu. Ya, silakan Bang, bertanya aja. Iya Bang Aldo, saya juga sama seperti itu. Wah ini mungkin gara-gara si RK nih kemarin nih, aduh. Bang, saya izin. Keren. Bang, izin turun dulu Bang, baterai saya tinggal 7. Nanti iya Bang. Saya boleh belajar lagi Bang. Siap. Jangan lupa kalau udah ready kirim KTP-nya ya. Iya Kang gitu, siap Kang. Oke, Bang Aldo mungkin juga barengan lah nanti ya. Ini gara-gara guru Unda nih sama si RK, jadi banyak yang pengen syahadat nih. Aduh, gimana Kang Dito? Ya biarin aja RK sendiri. Berarti salam doa Kristus ini yang membuat mereka ini ya. Emang guru Unda the best kalau bikin ini tema. Ya, Bang Aldo. Bang Aldo atau Bang Pria Sejati dulu, silakan bertanya. Pria Sejati. Iya Bang, makasih Bang. Ya.
Ya, dari Bang Zuma tadi yang dijelaskan, ya paling pertanyaannya sekitar mengenai Mesias tadi Bang ya. Adanya Mesias palsu yang dibacakan oleh Bang Zuma. Dan tadi mungkin teman yang satu tidak bisa menjawab gitu ya. Singkat aja sebenarnya, kalau yang tertulis itu ya betul, yang dibacakan Bang Zuma itu ya itu nasnya, nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa dirubah Bang. Betul. Nek lagi nih si kucing. Kamu kalau berdiskusi saudara, Anda kan sudah dewasa tuh, udah tua, udah hampir mati. Pakailah akal. Santai, diskusi santai. Iya, santai, tapi kan kita mengedukasi orang banyak. Pemikiranmu sama pemikiran saya beda. Agama Iya pasti beda lah. beda. Makanya Iya pasti jangan beda kau dong. paksakan aku menurut Pasti beda, kehendakmu. pasti beda. Maka kemudian kalau kita punya Makanya keyakinan jangan kau beda, paksakan aku agama menuruti kita beda. kehendakmu, Juma. Saudara, maka standar yang harus kita gunakan itu akal. Setuju nggak? Keyakinan kita beda. Betul. Maka karena itu, maka yang harus kita kedepankan dalam berdiskusi ini akal, betul? Akal itu jangan dipaksakan satu pendapat samamu. Saudara, yang kita pakai akal. Pendapat itu ada uraian dari akal, serpihan akal, Kamu bilang serpihan Kristus cahaya itu, dari Tuhan. Dengar dulu, kamu bilang Kristus itu ada dua. Di mana dalilnya? Kristus palsu dan Itu kan Kristus di akhir asli. zaman, saya bilang Kok tadi. akhir zaman? Itu Kamu yang baca datang. Matius 24 itu kan tentang akhir zaman. Saudara, Rekomnya ada akhir zaman. Saudara. Makanya saya bilang kamu pakai nggak paham otakmu. kitab Juma. Pakai otakmu dulu, pakai otakmu tuh dulu. kan, pakai otakmu katanya, main otak-otak. Lah, kan memang harus pakai otak. Jadi harus pakai apa rupanya? Santai, jangan Iya, stres, santai tapi berotak. Iya berotak, jangan Jangan dipotong dulu anak Medan jangan dipotong dulu satu-satu. Begini saudara, dengarkan saya. Pakai otakmu, jangan kau pakai biji pelermu untuk diskusi dengan saya. Paham? Makanya dengarkan kalau saya. orang ngomong itu dengarkan, jangan dengarkan. congol aja Itu terus. kau pintar. Dengarkan dan sanggah nanti penjelasan saya. Oke, nanti saya sanggah, kamu diam, jangan ngomong. Oke, tapi kamu harus menyanggahnya dengan data dalil, bukan cuma omon-omon. Jangan kau ikuti pola yang ada di gereja, oke? Dengarkan. Oke, tenang. Dengar. Ketika murid Yesus datang kepada Yesus dan muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, baca nomor 27. Seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Baca nomor 29. Tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku yang datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang. Anak manusia akan, tanda ini akan muncul, yaitu anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, silakan. Itu ceritanya tentang akhir zaman, Dinda. Yes, betul. Ya udah, jadi kalau dengarlah. dengar dulu, dengar. Kamu ngomong saya dengar. Kan belum selesai. Oke. Kan belum selesai. Nah, jadi Yesus mengatakan tanda kedatanganku yang tadi. Dan kalau itu terjadi, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau terjadi, misalnya hari ini, hari Selasa, Yesus katakan itu, dan terjadinya ternyata hari Rabu, berarti akhir zamannya besok, hari Rabu. Tidak menunggu ribuan tahun ke depan. Kapanpun, kalau saya sudah datang, maka saat itulah akhir zaman itu. Bukan menunggu 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun. Besok kalau saya datang dengan membawa tanda itu, maka besoklah akhir zamannya. Bukan menunggu 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun saya datang, pasti itu tanda akhir zaman. Kenapa? Bintang berjatuhan, coy. Matahari menjadi gelap, coy. Bulan tak bercahaya, coy. Kuasa langit berguncang, coy.
Maka ketika aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman selonong boy aja ngomong, aku bertemu dengan Kristus di situ loh, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun loh, aku bertemu Kristus dalam penjara loh, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Oke, pertanyaan saya. Sebelum akhir zaman, apa tanda-tandanya yang dikasih Tuhan Yesus? Akhir zaman. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Yang utamanya, tanda anak manusia akan nampak di langit. Akan nampak di langit, manusia semua akan menatapnya, dan manusia di bumi akan meratap. Juma, kamu belum pandai ilmu Alkitab. Baca ayat 31-nya, 31. Dia mengatakan tanda-tanda itu sudah jelas bahwa akan menyertai dia. Pertanyaannya adalah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Ayat 31. Dengar. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, apakah tanda itu akan datang? Apakah tanda itu ada? Ada enggak? Tanda saya bilang baca ayat 31, Matius 24 ayat 31 baca. Kamu akan semakin itu berat. Tanda-tanda awalnya. Kamu akan semakin berat. Pertanyaan saya, apakah sudah ada tiupan sangkakala pada saat itu? Itu tanda akhir zaman yang utama. Iya, makanya dungu, dongo, bahlul, tolol. Kamu tolol. Kalau tanda-tanda itu tolol sudah ada. Kamu turun dulu. Habis itu kamu naik lagi. Kamu turun dulu, dongo. Kamu dongo. Tanda-tanda itu akan menyertai aku. Kalau aku yang datang hari Selasa, maka hari Selasa itu adalah akhir zaman. Kalau aku datang hari Jumat, maka hari Jumat itulah akhir zaman. Kalau aku datang hari Minggu, maka hari Minggu itulah akhir zaman. Kenapa? Karena kalau aku yang datang, pasti diikuti tanda-tanda tersebut. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Kalau aku datang, otomatis itulah akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Kristus di pohon loh, aku bertemu dengan Kristus pada saat aku ke Damsik loh, aku bertemu dengan Kristus pada saat aku tidur loh. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kalau aku datang, itu akhir zaman. Begitu bahlul, dompala, lemak. Udah capek saya menjelaskan samamu, masih memperbodoh diri. Ya, Bang Pria mau bertanya, silakan Bang Pria. Dibuka aja mute-nya, Bang. Ya, tapi jangan dungu kayak yang tadi itu ya. Iya. Dikasih kesempatan berapa kali masih tetap memperbodoh diri. Seakan-akan telinganya nggak ada. Semakin dia bebal kayak gitu, semakin benar Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta. Ya, silakan saudara, silakan. Ya, silakan Bang Pria. Dibuka mute-nya Bang Pria. Di follow dulu ya akun Kian Santang ya, biar ada cadangan. Oke Bang, oke. Makasih Bang. Itu nggak ada pertanyaan yang ingin saya mau sampaikan ke Bang Zuma, karena Bang Zuma itu menerangkan tentang nas Alkitab yang ada di dalam Matius tadi, nggak ada. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu dibantah di situ, Bang. Yes. Jadi menurut saudara nih, menurut Yesus, kan Yesus sudah bocorin tuh tanda-tanda kalau aku yang datang begini. Nah, kalau ada yang datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, tapi tanda itu tidak ada. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan untuk percaya atau jangan percaya, Bang? Kalau belum datang jangan percaya, Bang.
Nah, yang datang kepada Paulus apakah percaya atau jangan percaya? Oke. Narasinya dengan Paulus, Bang, dengan tanda yang Abang sampaikan tadi, bukan tanda untuk akhir zaman, Bang, atau tanda itu akan terjadi gempa ataupun bulan akan tidak bercahaya lagi. Tetapi yang datang kepada Paulus itu karena berupa cahaya, Bang, untuk membuat Paulus menjadi tobat atas perilakunya yang jahat, membunuh orang-orang pengikut Yesus pada zaman itu. Begitu, Kata Bang. Yesus percaya atau jangan percaya? Kaitannya dengan yang pertama, Bang, nggak ada sebenarnya, Bang. Loh, Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatangannya supaya murid-muridnya bisa membedakan antara yang datang itu dirinya atau bukan dirinya. Kok jadi linglung semua? Kan murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku bla 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 bla. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan kalau aku yang datang. Nah, kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Jangan kamu percaya. Tapi Kristen mencoba untuk melilit lidah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Quran. Mereka orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Seakan-akan kalian itu pikun, padahal jelas sekali tertulis di kitab kalian sendiri. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Bolak-balik itu ceritamu cuma. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah berkata kepadamu. Terlebih dahulu aku sudah katakan kepadamu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia, aku. Jadi yang tadi itu jangan kau percaya. Nah, sekarang kenapa Kristen jadi percaya? Halo Juma. Ya. Halo. Iya. Tadi kau bilang kan, bukti kedatangan Yesus itu ada satu narasinya, bintang berjatuhan. Yes. Sekarang kalau kau ahli dalam Alkitab kami, seperti bisanya bintang jatuh? Ya, kenapa jadinya pertanyaannya kayak begitu? Maksudnya bintang berjatuhan itu seperti apa? Iya, bintang jatuh. Bintang sekarang di Alkitab itu Juma, kau bilang bintang berjatuhan, bisanya bintang jatuh ke bumi? Itu tertulis demikian, kawan. Iya, tertulis gak? Artinya tertulis coba gak kayak begitu? Tapi kok ahlinya? Tertulis gak begitu? Sekarang tertulis tidak begitu. Tertulis tidak begitu. Kutanya dulu. Sekarang kau terangkanlah dulu apa maksudnya bintang kamu tanya ke saya? Itu makna sebenarnya atau makna? Makna sebenarnya kau ahli. dong. Makna sebenarnya dong. Oke, makna sebenarnya. Makna sebenarnya. Iya. Terus? Jadi kutanya dulu kau, Bang Juma yang pintar. Iya. Maksudnya bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Jangan kau tanya jawab dulu aku Juma. Bisanya bintang jatuh ke bumi. Apakah di situ tertulis jatuh ke bumi? Jangan kok jadi nanya. Kau maksud bintang berjatuhan tuh apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Mananya kau ini? Mantunya kau jadi. Kenapa kau larikan jatuhnya ke bumi, dongok?
Bukankah bintang itu jauh lebih besar daripada bumi? Kan kau kan saya mengatakan apa yang tertulis di situ. Iya, itu tertulis. Saya mengatakan apa yang tertulis di situ, Dek. Bintang-bintang akan berjatuhan. Mana jatuh di buminya, mana, Dek? Kau jangan tambah-tambah dalil kitabmu, Dek. Bintang-bintang berjatuhan. Bisa aja bintang berjatuhan? Ya, dalilnya begitu. Cuma kau jagonya bahas-bahas Alkitab, bantah-bantah itu aja kemampuanmu cari koin. Banyak kali gayamu. Moderator, Dalilnya begitu, Nyet. Dalilnya begitu. Kenapa kau jadi protes ke saya? Tertulisnya begitu. Bintang-bintang berjatuh. Harusnya kau tertawakan itu Bibelmu. Kalau kau anggap itu salah, jangan kau tanya ke saya, kuclu. Untung dia nggak tulis di situ. Biji peler pendeta pada berjatuhan. Untung nggak tertulis kayak begitu. Saya baca apa yang ada. Jadi Yesus mengatakan, oh itu sudah sopan kali kepada binatang. Sudah sopan kali itu. Jadi ketika dikatakan bahwasanya domba itu apa? Macet. Kau sendiri yang mau mengatakan dirimu domba pada serigala. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percayakan perintahnya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa ente percaya? Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Ketika Muhammad membilang kalau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammadku mengatakan Nabi Isa-ku tidak disalib. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan mereka yang menyalib. Itu yang sedang kita bahas. Sayangnya hostnya tidak kasih tema. Ayahku dan ayahmu ada ayahku dan ayahmu. Bah, parah kali. Itu kan perkataan Muhammad tentang ayahnya sendiri. Tema kita apa, Cak Kangkung? Ya itu dulu kau bantai. Bisa nggak kau bantai itu kalau Bapak Muhammad itu nggak di dalam neraka? Dongo. Paman itu juga kalau orang Arab manggilnya Abah. Iya, Abah. Ponaan-ponaan saya manggil saya Abah. Sementara Nabi Muhammad itu mengatakan Abah. Abah yang dimaksud di situ ya Abu Jahal, Abu Janda dan Abu Lahab. Parah si kuclu. Sosokan bahas al-Islam, Bibel nggak paham, larinya ke Islam. Ya Bang Pria, udah 8 oten Gurunda, nggak ada yang jujur itu, mental semuanya. Nah itu dia, berat tapi goyah. Hati goyah, pikirannya goyah. Pasti. Kenapa saya agak keras? Karena kalau saya lembut-lembut semakin memperbodoh diri kalian. Renungkan apa yang saya sampaikan itu. Renungkan. Renungkan. Adakah Kristus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah Kristus mengajarkan kemudian jangan bersunat? Ada. Ada Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Berarti Kristus mana nih yang datang kepadamu? Kok pola ajarannya berbeda? 2000 tahun loh kalian. 2000 tahun terjerat oleh Kristus itu. Kalau ternyata bukan Kristus yang kalian sembah itu penyesatnya, dan bukan Kristen ini orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu, tolong tunjukkan siapa orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Ada selain Kristen? Tunjukkan kepada saya Kristen di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Di luar Kristen ada? Nggak ada, Paman. Nggak ada. Berarti yang diusir di dalam Matius 7 nomor 22, 23
Itu siapa? Kristen. Kristen. Siapa lagi? Udah terang kayak begini kawan. Kalian terlalu ego. Meskipun kalian itu sudah terlanjur Kristen, tapi kan masih ada masa-masa di mana kalian dikasih kesempatan untuk berpikir, merenungi apa yang disampaikan Bang Sume ini. Salah apa benar sih? Buka Bible. Oh iya ya. Nah kalau sudah tahu itu, lembutkan hati. Jangan gengsi. Minimal ateis. Jangan ke Islam kalau memang kau rasa Islam itu buruk. Jangan. Minimal ateis. Tinggalkan. Kan perintahnya jangan kau percaya. Loh, kenapa jadi percaya? Kalau percaya apa akibatnya? Disesatkan. Nah tengoklah diri-diri kalian ini. Menyembah anak orang. Makan semua makanan yang diharamkan. Menganggap hukum-hukum Tuhan itu sudah tidak lazim. Itu hanya perjanjian lama. Padahal sesungguhnya yang kalian sebut perjanjian lama itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Yeremia 31 sampai 34 sampai 33. Padahal kalau kalian membaca Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api, dengan pedang di tangan, untuk menghanguskan, membakar habis semua pemakan babi. Ayo. Nggak sadar? Kenapa nggak sadar? Karena iblisnya terlalu kuat. Iblisnya terlalu kuat. Itulah makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Karena kapan kau percaya, kau akan disesatkan. Apa buktinya Anda disesatkan? Tengoklah, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yang dilahirkan Maria siapa namanya? Yesus. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Tengoklah. Gak sadar. Nah, tambah lagi nih. Nah, ada pejabat surga, pejabat neraka. Apanya semua itu coba? Ilmu dari yang mana? Yang mengilhamkan kalian, yang merasuki kalian itu apa coba kira-kira? Ada lagi luga mengaku nabi. Apa kira-kira yang merasuki kalian ini? Coba pikirkan, renungkan itu. Dengarkan baik-baik ya. Tengok, dengarkan coba. Tengoklah, kita dengar. Ayo, apa? Mau ngomong apa? Pejabat surga. Saya seorang manusia berpangkat sarjana, menjabat seorang pegawai negara atau pejabat negara. Yesus seorang manusia berpangkat Allah, menjabat seorang tengok. Lihat. Tolong kau jelaskan bagaimana status Allah. Wujudnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Coba lihat. Dia memandang Tuhan itu seperti pegawai negeri. Lihatlah. Sekarang gini loh, kau terangkan bagaimana wujud ini kira-kira yang merasuki orang ini apa? Jabatannya Kristus apa? yang mana ini yang masuk dalam tubuhnya orang kayak begini coba? Ya, renungkan aja. Pikirkan coba. Belum lagi luga tambunan. Wah, keluar masuk neraka. Tadi malam saya berangkat ke surga. Habis itu mampir di neraka sejenak. Apanya itu coba? Gak malu kalian? Gak sadar gitu loh. Berada pada posisi orang-orang yang seperti itu. Jangan sombong kawan-kawan terhadap kebenaran. Jangan sombong. Dudukkan perkara benar itu benar. Ya, jangan dulu ke Al-Quran. Terlalu jauh. Wah, saya kayaknya Bang Suman nyuruh kita ini untuk masuk Islam. Enggak. Islam hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Kalian dudukkan ilmu kalian dulu. Berdamai dulu dengan Bible. Berdamai dulu dengan Yesus anak Maria. Kalau kalian sudah berdamai dengan Yesus anak Maria, otomatis kalian akan meninggalkan Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen.
Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Petrus, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Filipi, Kaluku, Padale, Pararang. Tidak pernah Yesus ajarkan buku-buku itu, nggak pernah. Sedangkan buku-buku itulah yang menghantarkan kalian menjadi seorang Kristen. Coba direnungkan dulu itu, direnungkan. Karena Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku siapa? Kristus. Siapa pengikut Kristus? Aliteng. Kalian sekarang ini sebagai apa? Aliteng. Sadar enggak kalian tuh? Halo. Ya, halo Bang Nababan. Bentar, teman-teman 60 lagi silakan di follow dulu akun Akang Satria buat cadangan ya teman-teman ya. Ya silakan Bang Nababan. Ini judulnya Duo Kristus. Oh apa Bang? Oh keras judulnya. Langsung dia bilang, wow. Ini emang berat, ini bener-bener nih. Aliteng ini nggak bakal bisa kalau tema kayak gini nih. Ayo kawan. Ayo kawan. Selamatkan diri kalian. Coba. Pakai otak, pakai akal. Yuk. Oke, Yesus Bang Zuma boleh ini dengan tema yang dibuat Bang Zuma. Silakan. Di luar dari tema bisa. Oke, Bang Zuma dua Kristus. Tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu mengenai ajaran Yesus kepada murid-muridnya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, pertanyaannya Bang, sesungguhnya yang satu ini seperti apa Bang menurut Abang? Yang satu yang mana? Bukan dia anak Maryam ya, yang tadi disebutkan. Silakan. Kalau bukan anak Maria, tentu dia menyesatkan, kan polanya sudah sangat jelas tuh. Dia akan menyesatkan. Kalau bukan anak Maria, dia akan menyesatkan. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa dia menyesatkan? Sederhana untuk menjawab itu. 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini berasal dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana 13 bukunya? Dari mana? Bukan dari manusia, Paman. Bukan dari manusia. Coba. Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana kalau bukan dari Yesus? Sedangkan dia mengatakan, aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus yang mana? Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengetahui tentang buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tidak pernah tahu tentang buku itu. Jadi Yesus yang mana? Kristus yang mana yang Paulus maksud? Di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Setahu saya, anak tirinya Yusuf itu manusia. Setahu saya, anak Maria itu adalah manusia. Setahu saya, sepupu sekali Yohanes itu adalah manusia. Tapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang ngajarin aku Yesus Kristus. Sementara Yesus yang manusia mengatakan, waspadalah kepada sibilisis, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, gimana dong? Paulus menerima ilmu 13 buku ini dari mana? Kristus Yesus Paman. Jelas itu. Sedangkan Yesus anak Maria
tidak pernah mengajarkan buku-buku itu. Oke Bang, ini mengenai Rasul Paulus ini Bang ya. Dari mana? Iya, karena dia yang menggenapi nubuat Yesus. Kalau Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun, Paulus mengaku bertemu di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. Penjara itu bilik rahasia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen malah percaya? Apakah itu tidak meledak? Kakak bertanya, siapakah Muna sebenarnya? Muna menjawab, dia adalah pecundang. Ayo, saudara. Meledak. Bang Zuma. Iya. Iya, mengenai buku yang didapat oleh Rasul Paulus, itu yang menjadi pertanyaannya tadi ya, mulai dari kisah para rasul itu Bang ya, sampai ke Ibrani. Kalau di dalam perjanjian baru ini dia menulis ya Bang ya. Tetapi kisah para rasul bukan tulisan Paulus, Ibrani juga bukan tulisannya. Dia lucu guru nak manggilnya Bang Juma. Iya paman. Iya, Roma, Korintus, Efesus, Galatia ya, sampai ke Kolose. Dan memang menjadi perdebatan mengenai Ibrani, memang ada yang menyatakan bukan tulisan Paulus. Iya. Nah, dari bukunya ini Bang, menurut Abang apa yang salah dari pengajaran Yesus sebelumnya? Karena Paulus ini kan bukan Mesias Bang, bukan yang menggantikan Yesus yang dimaksud, tetapi ini kan hasil dari yang dia dapat dan diajarkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus maupun di Roma maupun di Efesus Bang, dan beberapa kota lainnya Bang. Nah, apa yang menjadi, menurut Abang, apa yang menjadi perbedaan antara yang diajarkan sebelumnya oleh para murid-murid Yesus yang ke-12 dengan Rasul Paulus ini? Apakah menurut Abang ada perbedaannya Bang? Ada yang bertentangan di dalamnya? Yang pertama, Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Cakupan dari hal yang pertama ini, Anda malah percaya. Karena Anda percaya, Anda mencoba melakukan pembelaan kepada Paulus. Oke, sebagai pengikutnya wajar. Anda bertanya tuh sebagai pengikut, apa yang membedakan? Hal yang sangat signifikan. Yesus mengajarkan selama 3 tahun melakukan penginjilan. Cakupan daripada penginjilannya, dia adalah manusia. Sedangkan Paulus, cakupan dari semua pengajarannya yang diajarkan adalah Yesus bukan manusia. Jadi jelas ajaran yang begitu runcing pertentangannya ini Anda tiadakan. Seakan-akan Anda tidak melihat. Seakan-akan mata Anda buta. Kuping tertutup, hati pun tertutup. Kenapa? Karena Anda percaya kepada oknum yang Yesus malah katakan jangan percaya. Apa kemudian, apa yang menjadi konsekuensinya kalau percaya? Kamu akan disesatkan. Sebagai orang yang sudah disesatkan oleh Paulus, tampillah Anda menjadi pembelanya. Apa yang menjadi pembeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Kan sama aja. Kenapa Anda mengatakan sama? Karena Anda pengikut Paulus, di mana Anda sudah terjerat di dalam melanggar perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Jadilah Anda bubur. Nah, saya hadir kemudian mencoba untuk menolong Anda dari sana. Ketika Anda bertanya kepada saya, apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Yesus menerangkan muridnya yang asli telah menerima segala firman yang diterima oleh Yesus dari Bapa. Dan setelah murid menerima segala firman itu, Yesus didudukkan sebagai utusan Tuhan oleh muridnya. Salah nggak mereka? Tidak salah. Mereka akan mendapatkan hidup kekal. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Bagaimana dengan Paulus? Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Korintus 8 ya teman-teman. Ada yang ingat nggak? Saya kok jadi lupa ya. Tentang apa itu Bro? 1 Korintus 8:6. Kita hanya memiliki satu Theos saja, yaitu Bapa. Ya, betul. Dan memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Betul ya? Iya. 1:8. Di situ dia mengatakan satu Theos, satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan dia pun mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia katakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia bukan utusan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah anak manusia. Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, dalam jasad Yesus kepenuhan keilahian. Pertentangannya sangat luar biasa. Yang ketiga, Yesus diutus ke atas muka bumi kepada Bani Israel, diangkat menjadi rasul kepada Bani Israel. Sedangkan Paulus, ketika dia menjadi mayat, lalu dia bangkit kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengatakan diutus, dibangkitkan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Paulus mengatakan dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Paulus mengatakan apa? Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tapi semua itu bukanlah satu pertentangan bagi orang yang sudah disesatkan. Anda mengatakan itu semuanya sama. Padahal sederhananya adalah, apakah sama antara Tuhan dengan manusia? Tentu tidak sama. Yesus mengatakan diriku manusia. Paulus mengatakan dirinya adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Beda dong. Beda. Tapi bagi Anda itu sama. Kenapa bisa demikian? Karena Anda sudah terjerat dengan tipu daya. Sesederhana itu, saudara. Kalau Anda menggunakan akal sehat. Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan tulisan itu. Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Seketika firman itu semuanya telah disampaikan, di situ tidak ada buku Lukas, di situ tidak ada buku Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Berarti buku-buku yang Anda imani hari ini sebagai kitab yang Anda anggap firman Tuhan, itu bukanlah ajaran Yesus, tetapi satu rangkaian yang mereka tuliskan berdasarkan dengan keinginan mereka masing-masing. Termasuk Paulus. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman itu tidak ada Roma, tidak ada Efesus, tidak ada Filipi, tidak ada Filemon, tidak ada Timotius, tidak ada Galatia. Lalu dari mana buku-buku 13 ini? Kalau bukan dari Yesus anak Maria. Oh, dari Yesus juga Bang Suma, tapi palsu.
Silakan. Ya, Bang Zuma, ya cukup jelas ya apa yang dijelaskan. Cuman kita beranalogi nih Bang, atau kita berasumsi atau kita berpikir, nah apa yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus melakukan, menurut Abang, apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus melakukan hal yang demikian, sehingga sampai sekarang kalau kita lihat sejarahnya Rasul Paulus itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri dan sebagainya, hanya untuk memberitakan Injil ini saja. Oke, baik. silakan Bang. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa tujuan Paulus? Sebenarnya Paulus itu tidak punya tujuan. Paulus itu sendiri adalah orang yang disesatkan. Yang punya tujuan itu adalah Kristus yang datang kepadanya. Itu yang punya tujuan. Di mana pola itu terjadi? Ketika kemudian Yesus didatangi oleh iblis. Di Matius 4 atau di Lukas 4. Apa kata iblis? Segala kemegahan yang ada di atas muka bumi ini, segala kuasa dan kemuliaannya yang ada di bumi, akan aku berikan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat saudara, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Maria, keturunan Adam. Maka misi iblis apa? Meremukkan kepala manusia. Iblis menggunakan Paulus untuk meremukkan kepala umat manusia supaya mereka tidak berpikir. Mana buktinya? Coba Anda baca di 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang berpikir. Coba. Dan kecerdasan akan aku lenyapkan. Itu. Kalau kecerdasan sudah dihilangkan, lalu manusia menjadi apa? Menjadi bodoh. Itu bisikan iblis tuh, melalui nabinya Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apa gunanya Paulus melakukan seperti itu? Apa untungnya? Yang untung adalah sibilisisis yang telah mengutus Paulus agar menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Sekarang kalau Anda menjadi pengikut Paulus, siapa yang Anda sembah? Paulus? Bukan. Yang Anda sembah adalah yang di belakang Paulus. Siapa itu? Itulah yang Yesus asli hindari. Agar murid-muridnya jangan menjadi pengikutnya, jangan percaya. Karena kapan percaya, maka Kristus palsu itu akan menyesatkan. Jadi ketika Anda bertanya, apa tujuannya? Apa keuntungannya Paulus? Paulus tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang untung adalah yang di belakang dia. Siapa itu? Yang datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa keuntungannya? Dia meledakkan, dia kemudian memecahkan kepala anak Adam. Meremukkan kepala anak Adam. Endingnya di mana? Di neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dituduh Yesus sebagai pembuat kejahatan? Siapa yang dituduh Yesus aku tidak mengenal kalian? Siapa yang dituduh Yesus enyahlah daripadaku? Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Sadarkah kawan? Kalau Anda belum sadar, berarti Anda masih terjerat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang. Berarti ketika penyesat datang, tujuannya apa? Menyesatkan. Ketika orang yang percaya kepadanya, maka disesatkan. Ketika orang itu disesatkan, hal yang buruk dilakukannya akan nampak seperti baik.
Silakan. Oke Bang. Tadi apa yang dijelaskan sudah saya tangkap. Nah, tadi disampaikan bahwa tujuan dari Paulus melakukan hal ini berarti yang di belakangnya adalah Yesus. Oke. Lalu dengan tema kita duo Kristus, ini Kristus yang mana yang dimaksud yang satu itu? Kalau tujuan Paulus tadi adalah untuk Kristus yang di belakang dia adalah Yesus, maka Kristus yang satu itu siapa Bang? Kalau tema kita merujuk pada tema kita Bang. Saudara, Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus penyesat. Yesus anak Maria gelarnya Kristus. Yesus penyesat juga gelarnya Kristus. Sama-sama Yesus Kristus. Di mana dalil penyesat itu namanya Yesus dan gelarnya Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Janganlah engkau disesatkan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Yesus Kristus. Makanya yang saya katakan tadi, apa keuntungan Paulus? Tidak ada keuntungan Paulus. Yang untung itu yang membackingi dia. Siapa yang membackingi dia? Iblis. Ia mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang pertama. Yesus Kristus yang kedua adalah anak Maria. Coba Anda baca di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat dia lahir, dia sudah Kristus. Bandingkan dengan Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagimu. Ada dua kan? Ada yang Kristus dari sejak dia lahir dan ada Kristus sejak dia disalibkan. Dua. Yang kalian sembah yang mana? Kristus yang disalibkan. Supaya tidak nampak terlalu sesat kalian ini, kalau ditanya siapa yang kalian sembah? Siapa Yesus itu? Apa jawaban kalian? Yesus 100% manusia dan sekaligus 100% Tuhan. Kalian menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Terakhir, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Kan tadi katakan waspadalah kepada penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Saya ulang, siapakah penyesat itu? Waspadalah kepada penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Tanya Paulus. Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Paulus mengatakan, Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Nah, penyesat. Siapa pengikutnya? Kristen. Berarti Kristen ini semua adalah penyesat. Demikian dari saya. Silakan teman-teman. Oke Bang, tadi udah merujuk, udah tahu bahwa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah yang telah disalibkan, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bang, yang menurut Abang di Lukas tadi
telah lahir bagimu Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kisahnya kemana kalau tidak ada hubungannya dengan yang disalibkan itu, Bang? Menurut Abang seperti apa ya? Oke, Yesus ditanya tuh sama murid-muridnya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus apa? Jangan membunuh, jangan memperkaos, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini punya orang, jangan kemudian hormati ibumu, dan seterusnya. Apa kata muridnya? Semuanya itu telah aku lakukan, Guru. Apa kata Yesus? Tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Saya sih berharap yang satu itu, percayalah bahwa aku mati untuk nebus dosa-dosamu. Saya sih berharap itu, tapi ternyata tidak. Apa yang satu itu, kekurangan satu itu supaya hidup kekal? Kata Yesus, juallah semua hartamu lalu berikan kepada si miskin. Nah, mana hidup kekal itu menebus dosa? Percaya aku mati menebus dosamu di tiang salib. Mana? Enggak ada. Enggak ada. Coba Anda baca tuh di Matius 19 nomor 16 tuh. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, dan seterusnya. Oh, Guru, itu semua sudah aku lakukan, Cak Ayu. Apa kata Yesus? Kalau begitu tinggal satu yang kau harus lakukan. Apa itu? Jual hartamu, lalu berikan semuanya kepada si miskin. Lah, mana ajaran Kristus yang datang kepada Paulus? Oh, harus percaya dosa-dosamu, dia dikutuk, mati terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang anda dia. Mana itu, mana. Ternyata Yesus tidak memasukkan itu sebagai kategori sebagai keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup yang kekal? Kata Yesus, engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang telah mengutus aku, yaitu Dia yang telah mengutusku. Mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal untuk selamat? Menurut Yesus, baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa tidak percaya, mati dalam dosa. Ketika Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, jangan kamu percaya. Kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menggerakkan anaknya, maka siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristen berada di mana posisinya? Kristen malah percaya. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup yang kekal, melainkan binasa. Karena Yohanes 3 nomor 16, kalau kamu percaya kepada Dia Yesus, maka kamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau kamu tidak percaya, kau akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Yang kau dapatkan adalah kematian kekal. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya ya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan kau percaya. Nah, kalau ingin memperoleh hidup kekal, maka ikuti Yesus, jangan percaya. Tapi faktanya, Anda malah percaya kepada Paulus. Kalau Anda tidak bertaubat hari ini dan mati kemudian, maka di mana tempat perginya? Neraka jahanam. Maka bersegeralah bertaubat,
tinggalkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Saya kira demikian. Silakan. Oke Bang, makasih. Boleh lanjut satu lagi pertanyaan Bang? Silakan. Boleh Bang? Boleh. Bang, saya tertarik tadi di Matius itu yang menyatakan apalagi yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Itu yang tadi Abang sampaikan ya, itu Matius 19. Ya, mengenai orang muda yang kaya itu Bang ya. Dia menanyakan tentang hidup yang kekal. Dia udah melakukan segala sesuatunya ya, kecuali dia disuruh menjual harta bendanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Betul. Nah, untuk mengetahui ini, Yesus yang menyampaikan ini dari mana kita tahu Bang bahwa Yesus yang menyampaikan itu yang harus kita dapatkan? Menurut Abang seperti apa Bang? Nah, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran saya mengatakan, saya sedikit mengutip Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil, sedangkan kalian mengetahui? Artinya, ketika saya sebagai seorang muslim ditanya terkait dengan pengajaran Yesus, bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah Yesus? Yesus berkata, Bung, di dalam pengakuan kitab Anda sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu kekal. Apa yang diajarkan oleh Yesus ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati kedua orang tuamu, kasihi sesamamu, dan seterusnya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini adalah hukum Taurat. Keluaran 20. Berarti apa yang diajarkan oleh Yesus kalau dia asli sudah pasti. Ketombak Bang. Kena tombak ya Gurunda ya? Iya. Aduh. Di tab-tab layar teman-teman, di gaspol tab-tab layarnya ya. Ini Gurunda kayaknya kena tombak nih. Sambil disapa dulu yang lain, Kang Dito ditanya Muslim apa Kristen. Iya. Selamat malam Prime. Prime boleh dibuka mute-nya, Bang Prime Dev. Bang Prime. Moderator, udah pada hadir belum moderator di ini? Ada di grup udah saya lihat juga. Oke, bro. Bang Prime, selamat malam. Oke, kalau kosong saya langsung turunin ya. Atau moderator dibantu. Bang Camelku. Camel. Bang Camel, buka mute-nya Bang. Bang Camel. Bang Camel. Aduh. Bang Jamel. Nggak ada orang itu. Baik. Sambil menunggu. Bang Pria Sejati. Bang Pria Sejati. Ya, halo Bang. Ya, siap. Menurut Anda sebaiknya Yesus itu dimuliakan atau dikutuk? Menurut saya Bang, harus kita berdalil di dalam ini Bang. Kalau saya ditanya secara pribadi harus dimuliakan Bang. Oke, dimuliakan ya. Ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Di tiang salib itu kalau bangsa Romawi itu di tiang salib itu orang yang berdosa Bang. Oke, coba baca Galatia 3 nomor 13. Berapa Bang? Galatia 3 nomor 13. Kita baca Bang ya, Galatia 3 ayat 16 ya. 13. Sebentar Bang, saya buka. Iya, ini bagusnya ini anak ini mau dia membaca lah. Ada itu. Gua demen. Iya, makanya dari tadi waktu di room kita tadi kan juga
beliau memang maunya diskusi yang santun gitu kan, yang benar-benar mau hikmah. Tapi saya rasa semua udah kejawab ya, Bro Pria Sejati ya. Iya Bang. Iya. Udah nemu Bang, coba baca Bang. Iya, saya baca Galatia 3 ayat 16 ya Bang ya. 13. Galatia 3 ayat 13. Oke. Kristus menjadi kutuk. Dibenarkan oleh karena iman, itu judul perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Bang ayatnya. Saya nggak usah bertanya aja, menurut kamu yang kau baca maksudnya apa itu? Kristus telah menebus kita Bang dari kutuk. Kita di sini adalah manusia. Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya ulangin Bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ini tertulis Bang ya, kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang digantung pada kayu salib? Yang dikutuk yang terkutuk di sini dikatakannya nggak ada ya Bang ya. Yang terkutuk adalah Kristus telah menebus kita. Menebus ini harus pemahamannya lebih dalam ya Bang. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa dia? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau menjadi kutuk, terkutuk nggak? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita Bang ya. Yang menjadi kutuk siapa? Karena kita di sini Bang. Iya, yang menjadi kutuk karena kita siapa? Kita manusia Bang. Manusia Bang. Kristus itu siapa di situ? Itu ada kata Kristus, itu siapa itu? Oke ya, saya ulangin Bang di ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita. Kita ini manusia Bang ya. Kristus itu siapa? Merujuk kepada Yesus Bang. Oke, Yesus. Coba ganti Kristus menjadi Yesus coba. Coba ganti Kristus menjadi Yesus coba. Yesus telah coba. Oke. Yesus telah menebus kita. Kita ganti kitanya lagi Bang, enggak? Ya terusin aja, terusin. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuk karena kita, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Dalam nas ini nggak ada Bang. Di situ kan tadi dulu sebut Yesus Bro. Dalam nas yang kita baca nggak ada Bang. Ini ya, saya ganti Kristus jadi Yesus Bang. Kandito coba deh Kandito, maju dulu Kandito. Kayaknya sebelum saya marah nih. Iya. Gini Bro, tadi sehubungan dengan Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, tapi di situ tidak disebutkan Yesus secara langsung, tetapi sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa Bang? Di nas ini tidak ada Bang ya, yang mati di kayu salib tidak disebutkan ya. Ya, yang Bro Pria Sejati yakini Yesus disalib nggak? Yes, disalib. Oke, berarti Yesus yang disalib. Nasnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apakah yang digantung di kayu salib terkutuk? Iya, terkutuk. Oke, apakah Yesus terkutuk? Tidak ada narasinya di sini Bang. Apakah Yesus itu terkutuk di sini? Nggak ada yang kita baca ya. Karena kalau kita baca dari awal Bang, dari 3 ayat 1 sampai ini temanya dibenarkan oleh karena iman Bang. Iya.
Kalau abang merujuk di pertanyaan abang itu ada di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, gitu bang, di ayat 10-nya. Bang. Di situ Paulus mengutip sebab ada tertulis ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu Paulus mengambil di Ulangan 21 nomor 23. Coba kita baca. Oke. Di situ dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Iya. Jadi Yesus digantung di kayu salib, terkutuk nggak? Terkutuk nggak bang? Ini Paulus mengambil kutipan loh, sebab terkutuk tadi loh. Yesus katanya disalib. Yes. Jadi Yesus terkutuk. Agak bingung ya bang ya? Iya, karena nasnya agak bingung bang, karena kalau kita akan merujuk ke Ulangan 21 yang abang bacakan, tidak disebutkan di situ kalau abang mempertanyakan bahwa orang yang digantung itu terkutuk, ya terkutuk, karena itu efek jerah dari bangsa Romawi bang. Itu kejahatan yang besar yang mereka lakukan, maka itu mereka harus digantung itu. Dan yang menjadi pertanyaan abang kan karena Yesus ini kan sudah. Oke, sebenarnya begini bang Pria, Anda setuju mungkin kalau Yesus nggak akan terkutuk ya? Begitupun juga kami. Kalau Yesus yang asli, meskipun dia digantung, kita semuanya menyadari bahwa dia bukan yang terkutuk. Kalau dari nas Ulangan 21 nomor 23 tadi, Elohim yang mengutuk. Tapi kita baca yang di 22-nya, orang yang wajib digantung adalah apabila orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, maka hendaklah kau gantung dia di tiang. Jadi kriteria orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang berdosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak bang. Oke, kalau tidak berarti ya harusnya bukan Yesus dong yang disalib. Kemudian diperkuat dengan perkataan Elohim di Keluaran 23 nomor 7. Saya bacakan. Di sini dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang benar itu Yesus orang benar nggak? Iya bang. Yesus orang benar. Ya. Yesus orang benar, makanya Elohim itu akan menjaganya dan tidak dibenarkan orang yang benar itu dibunuh. Kan begitu? Kriteria orang yang harusnya terkutuk adalah di Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Apakah kriteria itu masuk di dalam pribadinya Yesus yang asli? Harusnya tidak. Maka sekian dari saya, Tafadhol Gurunda. Iya, oke bang, makasih bang. Itu udah mewakili nasnya. Itu udah kalau berbicara nas saya nggak bisa membantah bang. Itu udah benar nas yang abang sampaikan itu. Apa kok mau masuk ini? Kalau udah jadi begitu ya udah berhentilah jadi Kristen. Iya, sesungguhnya Kristen itu benar ada tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa sesungguhnya Kristen Yesus tidak mengajarkan bahwa harus Kristen bang. Tidak Bang Zuma yang dibuat oleh Yesus harus menjadi Kristen, tetapi salah satu orang yang percaya ya. Dulu, kita lagi makan ini. Katakan ini Komalnya Bang Kian Santan nih, katakan gitu ya. Kita ada satu perkumpulan seperti begini Bang. Anggap seperti begitu ya, kita katakan kita mau ke
Korea nih, contoh ini Bang ya. Maka kelompok kita ini supaya sah, kira-kira kita mau bikin apa gitu loh di Komalnya Bang Kian Santan ini. Makanya nanti muncul Kristen itu Bang. Itu Bang. Ya, kalau yang membawakan tadi kita sudah sama-sama simak penjelasan dari yang bertemu dengan Kristus palsu. Kemudian memang nasnya berbicara seperti itu. Ya, yang membuat Kristen ini awalnya olokan kemudian menjadi agama. Banyak orang yang mengatakan hanya ajaran pengikut Kristus tapi di Indonesia jadi agama, kan gitu. Jadi Anda harus sadari bahwa Kristen itu olokan untuk pengikut Yesus. Ada nasnya. 1 Korintus pasal 24. Ini kemudian dilegalkan oleh bangsa Romawi. Jadi Kristen itu dilegalkan menjadi agama itu oleh bangsa Romawi, Bang. Orang Romawi itu, yang tentara Romawi itu kan yang menyalibkan kan, betul nggak? Iya. Yang melakukan, yang menjadi eksekutor kan gitu ya, ibaratnya itu yang betul ya. Tapi kan untung saja bukan yang betul. Betul itu. Tapi kalau kita bicara nas, ya kalau kita bicara nas, KPR pasal 2 nomor 31 sampai 33. Itu Yesus kan ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim. Dia tidak akan mengalami kematian dan tubuhnya tidak akan binasa. Jadi itu nubuatan dari Daud yang dikutip oleh khutbah Petrus. Sementara yang dia katakan di nomor 36 yang sering kita juga pernah diskusikan, bahwa orang Israel harus tahu dengan pasti Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dibaca terus sampai 40 ternyata itu yang dikhutbahkan tentang angkatan jahat penggenapannya. Jadi yang baru dijadikan Tuhan dan Kristus itu untuk angkatan jahat. Maka dari sini Anda kalau sebagai akademisi ya mempelajari dari fakta histori, tadi Romawi yang melegalkan Kristen menjadi agama, ya kan? Kemudian ternyata pasukan Romawi juga yang melakukan pembunuhan Yesus. Dianggap Tuhan juga, tulisannya untuk jemaat Roma juga. Dari sini diruntutkan. Kembali tadi hukum yang terutama harus seperti apa? Tadi dijelaskan oleh Bang Zuma. Sedekah. Kira-kira ajaran agama mana yang ada sedekah-sedekahnya? Ya jelas Islam, Bang. Tapi di sini kami tidak menjajakan agama Islam karena di Islam itu ada la ikraha fiddin. Jadi lebih baik Anda ya temukan dulu, cari sendiri kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk Anda. Itu. Baik, dari saya itu Bang Handi. Bang Zuma, Gurunda, monitor. Ya, Gurunda monitor. Ini klik kritiker sama Gista ini musim apa Kristen? Bikin kopi dulu, lanjut. Campur masako Gurunda. Campur ikan goreng. Ya, silakan. Kritikus. Kritikus, ini Oten yang keberapa? 11 ya tadi udah 11 sama pria. Ini Kritikus sama ini Oten bukan? Rembang terus Gista, Kritikus. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya Bang, mau jadi moderator apa narasumber Bang? Nyimak Bang, nyimak. Oh ya, makasih. Ini Gista, Muslim apa Kristen Gista? Gista, ya moderator silakan. Rembang juga nggak ada suara ya. Ini berarti cuma pria sejati. Pria sejati, coba dibaca lagi Galatia 3:13-nya. Sini aku masuk lagi sama pria. Bro,
Oke, kita baca ya Bang. Iya, baca lagi. Saya sedikit Bang Andi. Galatia 3 ayat 13 ya Bang. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Udah Bang. Udah, sebab udah tertulis. Nah, coba cari Bang, tertulis di mana tuh Bang? Itu tadi dibaca oleh Kang Dito ya, di Ulangan 21 ayat 23 ya Kang Dito ya. Iya. Itu apa bunyinya? Cerdas dia nih. Saya buka lagi ya Bang. Tadi sih udah dibaca sama Kang Dito ya. Ulangan 21 ayat 23. Ini penguburan orang yang dihukum mati itu perikopnya Bang ya. Di ayat 22 siapa? saya baca. Jangan usah dibaca siapa itu yang dihukum mati di kayu salib, siapa Bang? Ini ya saya baca ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, menurut Abang itu siapa Bang? Yang ini Bang ya, di ayat 22-nya apabila seseorang enggak, udah di situ dulu Bang. Menurut Abang itu kan udah 2 ayat tuh. Menurut Abang itu siapa? Menurut Abang ini? Ya. Itu nggak ada nama Kang, nggak bisa dijawab kalau siapa. Terkutuk nggak gitu di situ? Iya, nggak ada nama Bang. Iya, menurut Abang yang melakukan hal itu siapa Bang namanya? Menurut Abang nih, menurut pemahaman Abang siapa itu? Siapanya ini Bang? Maaf nih, saya kurang. Iya, yang mati terkutuk di kayu salib dan dikuburkan dan diperintahkan oleh Bapak, katanya tadi jangan dibiarkan semalam-malaman. Itu menurut Abang siapa? Itu orang-orang yang berbuat dosa Bang. Itu yang di tiang gantung itu di bangsa Romawi yang berbuat dosa yang setara dengan dosanya, maka dihukum mati, digantung itu Bang. Oh, berarti orang lain ya, bukan Yesus itu ya? Bukan merujuk kepada Yesus ini Bang, iya. Oh, orang lain. Ya udah Bang Andi, lanjut. Orang lain katanya itu. Ya memang bukan Yesus di situ. Jadi menurut kamu Bro, orang yang dihukum mati terkutuk itu karena berdosa ya? Iya. Oke. Menurut kamu Yesus itu berdosa atau tidak? Oh tidak Bang, tidak berdosa Yesus itu ya. Boleh nggak menghukum mati orang yang tidak berdosa? Seharusnya tidak digantung, dalam nas ini tidak digantung Pak. Berarti bukan Yesus yang anak Maria yang digantung karena dia nggak berdosa, betul? Artinya adalah ada orang yang berdosa terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus, diberi gelar Kristus. Tapi Kristus ini bukan anaknya Maria, betul? Saya nggak bisa menjawab itu karena memang tidak ada nasnya Bang. Kalau ada nasnya saya akan jawab iya dan tidak ya. Kan nasnya di Ulangan 21-23 adalah bahwa yang dikutuk, dihukum mati itu adalah orang berdosa, betul? Iya. Artinya tidak ada celah anaknya Maria untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib, nggak ada celah, betul?
dalam pemahaman betul bang, itu Betul. dalam pemahaman kita terhadap Karena Nabi. kita sepakat di sini, kita memuliakan anaknya Bunda Maria, betul? Iya. Oke. Jadi kita sepakat kita jangan kutuk anaknya Bunda Maria, betul? Iya, iya. Oke. Kita sepakat di sini yang dikutuk di tiang salib adalah orang yang berdosa, betul? Betul bang. Anaknya Maria tidak berdosa, betul? Betul sekali. Nah, artinya lepaskan doktrinmu bro, tetap kau jadi orang Kristen. Lepaskan doktrinmu, jangan kutuk anak Maria. Yang dikutuk di situ adalah bukan anaknya Maria. Setuju? Iya. Oke, terima kasih. Oke. Selangkah lagi nih bro, kalau lu jujur selangkah lagi lu. Berarti kalau gitu pintar jadinya yang gitu loh. nebus dosa waris itu bukan Yesus dong? Dia nggak kenal dosa waris dia. Oh. Nah, dia nggak kenal dosa waris nggak. Ini anak ini jujur tapi ya perlulah dipoles-poles sedikit. Ya kami umat Islam berada di posisi memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria itu. Itu loh bro sejati. Setuju ya? Oke bang, makasih bang. Makasih, kita muliakan. Masya Allah. Begitu dong. Artinya adalah Galatia 3:13 itu di situ ada Kristus. Jadi ada orang yang digantung pada kayu salib, terkutuk bergelar Kristus. Jadi bukan hanya Yesus yang bergelar Kristus, ada orang lain juga bergelar Kristus. Nah, yang bergelar Kristus yang mati di tiang salib ini bukan anaknya Maria. Karena kita udah sepakat kita muliakan dia. Kita jangan kutuk anak Maria. Bahaya bro nanti. Bahaya. Bang Pria dibuka Roma, coba Bang Pria. Iya, Roma berapa? Roma 14 pasal 9. Bentar bang ya. Ya. Roma 14 pasal 9. Oke bang. Ya. Saya baca bang ya. Iya bang. Ini perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian bang. Ya, yang di Galatia itu untuk Yesus bukan bang? Di Galatia tadi kita balik lagi untuk itu. Kalau udah itu kan pertanyaannya itu anak Maria atau bukan? Kan Yesus ada dua nih, anak Maria bukan gitu loh. Kristus bang, Kristus, karena dia tidak menyebutkan di Nas Galatia pasal 3 itu ya bang ya, karena dia hanya menyampaikan bahwa terkutuklah. Iya, itu berarti Kristus yang mana bang? Kristus anak Maria atau Kristus orang lain? Oke, kita pahami lebih ini lagi. Saya buka lagi di Galatia bang ya. Tadi udah diakui kok bukan anak Maria Kang. Ya, karena Galatianya kita harus ini lagi ini bang ya. Terpudar lagi dia nih. Galatia 13, Kristus telah menebus kita. Menebus ya bang ya. Menebus kita di sini, kita adalah manusia bang. Dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang. Nah, orang di sini bang ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu bang. Mundurin lagi dong kalau gitu. Mundurin lagi gini loh bro. Kita muliakan anak Maria, setuju ya? Iya. Oke. Jadi yang terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria ya? Iya. Oke. Jadi yang dituhankan Kristen itu bukan anak Maria, tapi diberi juga gelar Kristus. Betul? Oke. Dan kenapa demikian? Sebagaimana hostnya tadi membawa data Roma 14 nomor 9. Coba diperkuat di Kisah 2 nomor 36. Oke.
sebelum masuk kita ke situ Bang, tadi Ya, silakan. pertanyaan Abang ini yang di Roma pasal 14 ayat 9 ini tadi saya sudah baca, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya adalah yang disalib terkutuk itu bukan anak Maria. Terus dibuatkan surat oleh Paulus bahwa syaratnya jadi Tuhan dia harus mati dulu baru dihidupkan. Artinya yang mati di tiang salib terkutuk, bangkit di hari ketiga, hidup menjadi Tuhan, bukan anaknya Maria, tapi ada oknum lain diberi gelar Kristus. Setuju? Tidak arahnya ke sana sebenarnya Bang. Tidak arahnya, karena kalau kita merujuk kepada pasal yang lain mengenai kematian, kita kembali kepada kematian Yesus anak Maria yang Abang itu sebutkan, itu ada dalam surat Yohanes dan surat Lukas, Matius, Markus Bang. Kan tadi kesimpulannya gini loh bro, jangan dipersulit atau di sini banyak orang meninggalkan Kristen nih di titik tertentu ini loh. Berarti saya mundur 3 langkah lagi nih. Supaya nanti setelah kita setuju baru kita maju ke situ ya, mundur lagi 3 langkah. Setuju nggak kita memuliakan anaknya Maria? Ya, setuju. Setuju nggak kita nggak mengutuk? Setuju nggak kita nggak mengutuk anak Maria? Ya, Yesus Bang ya. Oke, iya anak Maria, Yesus itu anak Maria. Kalau kita setuju memuliakan dia, kita juga setuju tidak mengutuk dia, anak Maria, betul? Iya, betul Bang. Berarti yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria, betul? Ya. Nah, artinya ada orang lain bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib, betul? Dinas ini ya. Dinas Ya. kita berujuk dinas ya Bang ya. Iya, dinas ini ya. Sesuai dengan nas ini ya. Ya, nas ini kita lanjut bahwa ada orang lain bergelar Kristus mati terkutuk di tiang salib, kemudian dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Betul? Dalilnya di mana Bang? Boleh? Roma 14:9 tadi itu. Roma 14:9. Iya. Ini Bang, di Roma 14:9 itu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya yang hidup kembali menjadi Tuhan itu bukan anaknya Maria. Karena anaknya Maria itu mulia, tidak dikutuk dia di tiang salib. Betul? Ya, di dalam ya. Artinya kalau kau ngotot mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya kau menuhankan Kristus. Ada orang lain bergelar Kristus terkutuk itu. Jadi itulah yang kau tuhankan, yang diperkuat oleh Paulus. Betul? Nah, pertanyaan saya Bang, yang jadi orang selain Kristus yang ditulis di sini, dalilnya di mana gitu Bang? Bahwa ada orang yang antara mulia dan terkutuk kan? Di sini kan ada 2 gelar yang ada di sini. Ada orang mulia, ada orang terkutuk. Yang terkutuk ini bukan orang mulia. Yesus itu anak Maria, orang mulia, nggak mungkin dikutuk. Betul? Ya, kalau kita merujuk dinas yang lain betul. Iya, ya. Artinya yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria, betul? Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang bukan anak Maria itu di mana dalilnya, Bang? Dalilnya adalah bahwa anaknya Maria ini adalah orang mulia. Diperkuat di Ulangan 23 nomor 7, coba dibaca. Kopi, yang ngopi dulu. Tapi bagusnya ini anak ini mau membaca, jadi gua demen gitu loh.
Ini ya Bang, Ulangan 21 ayat berapa Bang? 23 nomor 7. Oke, Ulangan 23. Slow aja bro, jangan sampai sobek. Iya, ini Bang, udah ketemu Bang. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Beda nih Bang. Ulangan 23 nomor 7. Nah itu dia Bang. Ulangan 23 nomor 7 ayat 7 kan? Ya, coba baca. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Itu Bang. Udah aku lanjutin aja Bang Andi. Ya. Gini Bro Sejati, Bang Zuma masih belum nemu Masakonya ya. Masakonya udah ketemu belum Bang? Bro, Yudas itu di dalam Bible ada nas mengatakan dia juga gantung ya, disalib ya, atau gantung diri lah di pohon kan. Ya, betul Bang. Betul. Ya. Yang ditusuk lambungnya katanya Yesus. Tapi kenapa perutnya Yudas yang robek? Ya. Kita harus membaca ini ya nasnya Bang. Kalau saya boleh cerita, tetapi ini berdasarkan di kitab ya Bang ya. Pertanyaan Abang, kenapa Yudas? Bentar dulu, kenapa sih tadi lu baca Ulangan 23 nomor 7 kok beda ya? Ulangan lagi Keluaran. Aduh ya Allah. Keluaran. Saya yang salah bro, saya. Kalau kita salah itu loh, namanya juga ngantuk ya. Keluaran 23 nomor 7. Coba. Keluaran 23 nomor 7. Kok Ulangan melulu sih? Keluaran 23 nomor 7. Gak konsen gue. Baru bangun juga gue nih, ketiduran tadi. Ya pantesan orang tadi udah saya bukain, saya yang baca Bang Andi. Saya. Orang yang benar. Ya biar tidak dulu boleh. di situ. Ya, Biar baca dulu. Iya Bang, silakan Bang. Ya Keluaran dulu, bacain dulu. Baru kita sambung ke Yesus nanti. Itu atau saya yang baca ini Bang? Adek aja. Ada yang baca aja, kamu aja. Keluaran 3 ayat 27 ya Bang? 23. Keluaran 23 ayat 7. Iya. Oke, demikian firman Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu ya, ayatnya Bang. Ya di situ perintah Elohim tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, toh? Ya. Oke. Yesus punya salah nggak, anak Maria? Tidak memiliki salah ya. Oke. Berarti kalau Yesus tidak punya salah, berarti bukan Yesus yang dibunuh di tiang salib sesuai dengan perintah Elohim, betul? Betul. Coba betul, baca lagi lanjutannya nomor 8. Ya, nomor 8 coba. Ya. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah itu janji Elohim. Itu janji Elohim. Jadi orang yang menerima suap itulah orang yang bersalah dan tidak akan dibenarkan. Nah, satu dalil lagi Ulangan 27 nomor 25. Yang terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Nggak, coba baca. Ulangan 27 Bang ya. Nomor 25.
Iya. Ya dibaca aja. Keluarannya, ulangannya. Ulangan 27 nomor 25. Pelan-pelan nanti robek nanti. Iya bang, ini udah bang. Ulangan 27 ayat 25 bang. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke, Bang. Ternyata yang menerima suap kan Yudas ya, sudah pasti itu ada nasnya. Dia menerima suap berapa? 3.000 shekel, 30 shekel ya. Iya, iya. Jelas Yudas yang pantas terkutuk. Dan yang bersalah tadi dosanya sepadan dengan hukuman metong. Harusnya Yudas juga yang disalib. Betul? Iya. Jadi syarat dihukum salib itu dipenuhi kriteria oleh Yudas. Iya. Iya. Kemudian abang baca di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 bang ya? Iya, nomor 18. Nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke. Lebih baik. Dari situ menurut rasional Bang pria sejati yang harusnya mati digantung terkutuk di kayu salib, Yudas apa Yesus? Yudas bang, Yudas yang untuk nas ini harus Yudas yang digantung. Iya. Dan Yesus tidak akan diperkenankan oleh Elohim untuk dibun-bun apalagi digantung, betul ya? Iya. Tambahin data dong satu kan itu. Matius 26:14. 26:14. Ya, wah, itu baca, udah pamungkas itu. Ya, Matius lagi bang. Ya, 26:14. Oke, kita baca. Ini karena mau membaca tuh. Habis itu jangan lupa minum air putih ya. Oke bang, aman bang. Udah pada ngopi belum? Lagi ngopi bang, gua mandi kopi nih. Kopi rohani dari teman-teman di bawah. Nah, tuh kan. Lo belum pernah minum kopi ya bro, campur minyak rem? Ini 26 bang ya. Tadi maaf 26 14. Matius 26 nomor 14. Oke, Yudas mengkhianati Yesus bang ya, itu perikopnya ya bang ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 muridnya itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Lanjutannya, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Itu bang. Yang menerima suap Yudas, harusnya dia yang terkutuk. Secara rasional Anda sudah berpikir, udah dapat poinnya, harusnya yang disalibkan adalah Yudas bukan Yesus. Jadi kalau dikatakan Kristus palsu, ini sudah ketemu dua Kristusnya, yang kemudian dijadikan Tuhan bukan Yesus putra Maryam. Ini semuanya runtutan ceritanya adalah yang dibuat setelah Yesus itu terangkat ke langit. Oleh Paulus dijadikan Tuhan dan Kristus, baik melalui tulisan tangannya Lukas, dibenarkan dalam khutbah Petrus untuk tanda angkatan jahat.
tanda angkatan jahat ya sudah pasti Paulus dan pengikut agamanya. Jadi saya rasa itu mungkin kebenaran semuanya sudah kita beberkan, kita diskusikan. Kalau kami orang Islam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita sebagai pedoman hidup manusia, khususnya umat Islam percaya kepada Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbihalahu. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau kita pinjamkan Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus putra Maryam, yang dia manusia, kalau bukan dianggap manusia makanya ada orang mengatakan itulah antikristus. Jadi Bang Pria Sejati, saya rasa abang orang yang cerdas, bukan kita mau mendoktrin untuk masuk Islam, tidak. Itu semuanya kita pasrahkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang hanya ada satu, yaitu yang diberitakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang asli, dalam Yohanes 17 nomor 3. Jadi itu tauhid, itu simpul bagaimana ingin menuju kepada hidup yang kekal, yaitu akhirat. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusannya. Hal ini sama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang beda. Tapi karena Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua HaMashiach atau Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, maka Nabi Muhammad diutus untuk hafatal linnas, untuk semua umat manusia termasuk Anda. Tinggal Andanya saja mau percaya atau tidak. Makanya orang yang percaya itu disebut beriman, berserah diri namanya Muslim. Kalau orang yang tidak beriman disebutnya kafir. Coba ya, gitu, Pria Sejati, bro Pria. Saya nyimak, iya. Ya, dulu ini Kang Dito ini kurang lebih seperti Anda. 2 bulan kurang 2 menit. Data ini saya ulang-ulang sama beliau. Jadi dulu beliau ini Kristen. Jadi diskusi 2 bulan kurang 2 menit. Dikit lagi 2 menit langsung bilang saya syahadat memeluk Islam. Data ini nih diputar ke bawah lagi, diputar lagi gitu loh. Karena memakai akal sehat sesuai dengan nas, ya bukan anak Maria yang disalib. Yang disalib adalah yang memakan suap itu tadi. Itu bro. Itu sih kesimpulannya ya. Oke, semoga Anda dapat hidayah. Banyak orang berakal yang dapat hidayah. Oke, makasih. Lanjut. Ya kan Dito ya, kurang 2 menit, 2 bulan kurang 2 menit ya. Betul. Ya. Betul. Dan nikmatnya ternyata dijanjikan di dalam Al-Quran bahwa orang yang dari kafir kemudian beriman, dosa-dosanya dari lahir sampai dengan umur yang terakhir dia kafir, dihapuskan oleh Allah. Menjadi bayi kembali. Menjadi suci kembali. Banyak orang-orang Islam dari lahir pada saat menyaksikan perikraran syahadat, mereka iri. Tetapi dari menjadi saksi, mereka pun juga mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat Allah juga. Itu sih Bang. Jadi karena di Islam kita tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, itu batasan kita di sini untuk memberitahukan kebenaran tentang Islam. Itu aja. Allahu Akbar. Tes drive resikonya kalau dianggap anak Maria itu coba. Bro, coba kau baca Matius 7 21 sampai 23. Saya baca Bang, Matius 7 ayat 21 ya. Iya. Gua demen nih kan itu. Setiap mau dia baca. Ya, tandanya sudah kognitifnya udah bekerja, rasionalnya udah berfungsi, udah tidak percaya doktrin 100%. Ya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Sesuai nas dia terima. Iya, Matius 21 ayat berapa Bang? Matius 7. Matius 7. Matius 7. Oh, Matius 7. Oke, ayat
Matius 7 ayat 21-22. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu bang. Menurut pria sejati yang ditolak oleh Yesus atau diusir oleh Yesus, enyalah kau dari hadapanku, yang membuat kejahatan, itu siapa kira-kira menurut Anda? Iya bang, sekali lagi bang. Ya, sesuai data yang ada, yang diusir oleh Yesus dianggap membuat kejahatan. Menurut Anda siapa di situ? Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan bang. Ya, siapa yang dianggap Yesus pembuat kejahatan menurut Anda? Jawabannya ada di 21. Setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapak di surga itu tidak ada perintah kehendak Bapak di surga bahwa Yesus itu Tuhan. Satu ya. Kedua, kehendak Bapak di surga itu tidak pernah ada kau bernubuat, mengusir setan, bermukjizat atas nama Yesus. Gak ada itu perintah Bapak kayak gitu. Jadi yang diusir oleh Yesus membuat kejahatan adalah orang yang mengatakan Yesus Tuhan, orang bermukjizat mengusir setan atas nama Yesus. Itulah yang diusir oleh Yesus. Setuju? Iya, dari nasi setuju. Oke. Kalau udah begini ya silahkan tinggalkan itu bro, supaya nanti kau nggak diusir oleh Yesus dan kau dianggap jahat oleh Yesus. Sesuai nas lo ya. Ya, ini dari nasnya, ini sebelumnya ada perikopnya hal pengajaran yang sesat, ditulisnya di atasnya. Iya, waspada nabi-nabi palsu mulai dari 15 itu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah pengajaran Nabi di situ kan, buah pengajaran Nabi palsu disuruh diwaspadai, toh, betul nggak? Ya, waspadai. Ya, jadi buah pengajaran Nabi palsu itu harus diwaspadai. Endingnya, buahnya atau pengajarannya Nabi palsu itu ya di nomor 21 itu sampai 22. Itu pengajarannya. Yesus berkata Tuhan itu esa. Nabi palsu mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus bermukjizat itu karena diberi langsung kekuatan oleh Elohim, sebagaimana
2 Yohanes 1 14 kalau nggak salah. Itu setelah Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Ya, jadi buahnya pengajaran Nabi palsu adalah Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan atas nama Yesus. Itu buahnya tuh. Ya, siapakah yang mengikuti buah ajaran Nabi palsu ini? Bukan Muslim, Kristen yang sering menganggap Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan atas nama Yesus. Jadi sesuai nasnya, yang diusir oleh Yesus dianggap berbuat jahat adalah Kristen. Sesuai nas lo ya bro. Oke? Gimana? Iya, dari nasnya iya bang. Oke, Masya Allah. Kang Dito lanjutlah. Mudah-mudahan bisa berpikir maju lah. Iya, Bang Handi. Ini dengan kita diskusinya dengan Bang Pria Sejati, tapi saya rasa banyak saudara-saudara Kristen di bawah yang menyimak, yang Muslim juga dapat data-data bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya bukan hanya omon-omon ya. Kita berbicara yang penting karena pakai data. Dan kita tidak ada penyerangan apalagi menjanjakan ya atau memarketingkan gitu ya, enggak. Jadi fundamentalnya adalah kita edukasi sebagai narasumber, tidak ada unsur menyesatkan atau mungkin mengajak. Tetapi yang kita sampaikan adalah suatu yang hak, tidak mungkin bercampur dengan yang batil. Buat saudara-saudara Kristen yang di bawah ingin memeluk agama Islam, langsung DM Bang Handi, kirim KTP-nya, kita akan agendakan untuk sakralkan. Jadi sesuai dengan nas kesimpulan kita ya. Sesuai dengan nas kesimpulan kita. Kehendak Bapa atau kehendak Elohim itu adalah satu, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Dua, kehendak Elohim atau kehendak Bapa di surga wajib memuliakan semua para nabi. Tiga, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang fasik, pemakan suap. Setuju nggak nih kesimpulannya ini Pria Sejati? Brother, setuju nggak kesimpulan ini? Gimana bang? Kurang kesimpulannya dari nas yang kita... Saya ulang ya kesimpulannya ya, disimak ya. Oke. Kehendak Elohim atau kehendak Bapa di surga adalah satu, semua para nabi wajib kita muliakan, termasuk anaknya Bunda Maria. Setuju? Setuju? Di nas itu kita nggak baca itu tadi bang. Nabi itu, semua nabi kita akan muliakan bang. Ya, semua para nabi itu harus dimuliakan bro, termasuk Yesus. Iya. Setuju ya? Oke. Setuju dong. Kedua, kehendak Bapa di surga, semua para nabi yang pernah bernapas di muka bumi, dia adalah utusan Tuhan, termasuk Yesus anak Maria, betul? Iya. Oke. Ketiga, kehendak Elohim atau perintah Elohim di surga tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yang dibunuh atau yang terkutuk adalah orang fasik, pemakan suap. Setuju? Iya, pemakan suap, iya. Oke. Udah, kesimpulannya di situ.
secara kesimpulan adalah resumenya bukan anaknya Maria yang mati di tiang salib. Bukan anak Maria yang mati terkutuk di tiang salib, karena anaknya Maria yang namanya Yesus adalah orang mulia. Setuju? Iya. Oke, terima kasih. Oke Bang, saya dari kesimpulan Abang boleh saya mengajukan satu pertanyaan? Boleh. Silakan. Boleh. Oke. Dari kesimpulan tadi, ini nggak ada nasnya Bang ya. Dari kesimpulan ini saya kutip Bang ya. Kita wajib memuliakan semua nabi yang diutus oleh Bapa atau Allah dari surga ke dunia ini. Itu Bang ya tadi ya. Betul ya Bang? Nah, nabi termasuk anak Maria yang tidak berdosa dan tidak bercacat, termasuk yang Abang sampaikan itu juga Nabi Muhammad. Betul ya Bang? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bang, mana yang lebih dipermuliakan oleh kita nih sebagai manusia nih Bang? Kita yang ada di dunia ini, anak Maria kah sebagai Yesus Kristus atau Nabi Muhammad dari kesimpulan yang Abang sampaikan? Waduh, pertanyaan bagus ini. Kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan semua para nabi. Semua para nabi itu mulia di sisi Sang Pencipta. Jadi kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan, tapi ada nabi diberi keistimewaan. Karena hanya Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Karena selain Nabi Muhammad, semua para nabi hanya pada kaumnya saja, termasuk ke Bani Israel. Itu kira-kira. Tapi kesimpulannya semua para nabi itu tidak bisa kita beda-bedakan, bro. Nabi Muhammad hanya diberi keistimewaan untuk seluruh umat manusia. Itu kira-kira jawabannya. Saya setuju dengan apa yang menjadi kesimpulan tadi. Ada 4 poin kesimpulannya Abang ya. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi Bang, bahwa Nabi harus kita muliakan. Oke, jangan. Nah, kenapa dalam hal ini Bang, di luar doktrin yang saya tanyakan Bang ya, Nabi Muhammad lebih diistimewakan daripada Nabi anak Maria sebagai Yesus yang tidak berdosa ini Bang, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Nah itu Bang, terima kasih. Saya udah jawab tadi ya. Nabi itu sebelum Nabi Muhammad, nabi lokal kaumnya saja. Yesus Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, Daud kaumnya Daud. Jadi tidak ada nabi untuk seluruh umat manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Itu. Saya tambahin sedikit. Ya, silakan. Ya, berdasarkan di nas ya, baik di dalam Bible itu dikisahkan ada namanya Zakaria. Di Al-Quran Zakaria juga. Kemudian di Perjanjian Lama ada Musa, ada Harun. Di Al-Quran juga untuk Bani Israel yang diturunkan 2 nabi sekaligus, yaitu Nabi Musa dan saudaranya Harun. Jadi pemahaman ini para nabi itu di dalam Islam itu dimuliakan. Tapi kita lihat di Bible, Perjanjian Lama, Nabi Nuh dituliskan menjadi pemabok. Nabi Daud menodai anaknya sendiri. Kemudian Solomon menikah dengan 1000, bahkan ya mungkin lebih ya, perempuan. Itu tidak memuliakan. Dan Nabi Isa alaihissalam yang saat ini mungkin teman-teman Kristen yang masih terdoktrin, mereka salibkan, dikatakan mati, bangkit, dan kemudian dituhankan. Di dalam Islam tadi surah An-Nisa ayat 57
beliau diangkat oleh Allah hidup-hidup. Dan ada penggantinya orang yang diserupakan. Penyaliban tetap ada. Tapi alangkah kemudian diterangkan oleh Allah, mereka itu sampai sekarang masih dalam keadaan keraguan-raguan. Apakah benar yang disalib itu adalah Nabi Isa? Terbukti waktu kita diskusi tadi, lebih banyak Bang Pria Sejati yang merasa bingung, ya enggak? Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Itu kebenaran dari Sang Pencipta langit dan bumi ini yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Kalau tanpa ada Nabi Muhammad, bagaimana kami tahu? Bagaimana kami mendapatkan, mempelajari dan membaca Al-Quran? Itulah mulianya kenapa Nabi Muhammad itu membawa risalah baru, ya, penyempurna penjelasan-penjelasan yang di dalam kitab-kitab suci terdahulu yang banyak sudah dirubah-rubah. Ada di surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila. Itu bisa dicek, belajar dari terjemahan. Bahwa kitab-kitab terdahulu itu udah bercampur tangan manusia, dirubah-rubah. Maka Al-Quran ini datang, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan yang terakhir untuk semua manusia. Kalau sebelumnya itu lebih banyak dominan kepada Bani Israel, ada banyak itu nabi-nabi di Israel. Mulai dari Yakub, kemudian Yusuf, Musa, Harun, Daud, masih ada yang tidak ada disebutkan. Totalnya nabi itu ada 124.000 nabi. Kalau Rasul ada 313 kurang lebih. Setiap nabi belum tentu Rasul. Setiap Rasul sudah pasti nabi. Pemahaman ini kita dapatkan dari Al-Quran dan juga dari hadis. Jadi Allah itu yang memiliki, yang pengetahuannya semua, nggak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Bahkan yang disembunyikan oleh manusia, ini menurunkan firman-Nya sehingga tidak ada yang meleset dari pengetahuannya untuk diberitahukan kepada umat yang terakhir, yaitu umat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kalau mau pengen tahu bagaimana Nabi Muhammad, ada namanya Sirah Nabawiyah. Nggak usah ambil kemana-mana. Download aplikasi atau mungkin PDF Sirah Nabawiyah. Itu tentang Nabi Muhammad dari lahir sampai dengan wafat. Supaya mengenal Islam dari beliau, seperti apa perwatakannya. Dan kisah-kisahnya, perjuangannya untuk Islam. Dan beliau dikatakan sebagai Khotaman Nabiyyin, Nabi penutup. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad selesai, nggak ada lagi Nabi lain. Kalau ada Nabi Luga, Nabi Samuel, itu Nabi-Nabi apa? Ya mungkin di Kristen nggak ada, makanya ada aja nabinya kan. Itu Bang sedikit penyampaian saya terhadap kebenaran Islam. Mudah-mudahan bisa dicerna dan tertarik untuk mempelajari. Belajar itu nggak ada yang larang. Tapi ingat, saya hanya menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang hidup ini yang pasti cuma satu, mati. Sudahkah kita siap tentang yang namanya mati? Di mana semuanya akan terputus, kita sendirian di dalam kubur. Mau teriak-teriak nggak bisa karena sudah mati. Mau beramal saleh, aku mau Islam aja udah nggak bisa. Maka ada namanya azab kubur. Kita nggak bisa ningak-ninguk yang lain. Kita hanya ditemanin oleh tanah, cacing, dan makhluk-makhluk lain di bawah tanah. Sudah siapkah kita menghadapi itu? Kalau dalam nas yang saat ini dipercaya tidak digambarkan, maka lihatlah nas-nas dari kitab suci yang lain yang bisa memberitahukan pengetahuan terbaru.
bagaimana ada kitab yang lain yang datangnya benar-benar dari Tuhan menjelaskan tentang setelah kita hidup sementara di bumi akan mengalami kematian yang sudah pasti. Setelah kematian itu nanti akan ada alam hisab, ya, amal buruk dan baik ditimbang, akan disaring, ada surga dan neraka. Bagi yang sudah mengetahui bakalan di neraka, gambaran neraka itu hanya api, nanah, darah, dan bau busuk bangkai tulang-tulang manusia. Dan di sana sudah pasti ada iblis, karena iblis sudah dijanjikan oleh Allah sebagai penduduk tetap neraka nanti. Apakah masih mau berdampingan dengan iblis atau sibilisisis? Maka masih ada waktu untuk merenungkan, belajar tentang keagamaan yang benar, mempelajari kitab-kitab yang lain dulu kalau kitab yang sekarang belum cocok. Semuanya kembali lagi ke pribadi, karena manusia letaknya salah, lupa, dosa, khilaf. Itu manusiawi. Tapi ingat, Sang Pencipta telah memberikan pilihan. Mau ingin menduduki menjadi penduduk surga atau mau menjadi penduduk neraka. Itu dulu ceramah pagi hari ini jam 1 karena kopi sudah habis, udutan juga mulai menipis. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lanjut, Os. Oke Bang, terima kasih Bang Dito. Bang Dito, boleh ini Kang? Bang? Ya. Bang, Bang mau bertanya boleh? Abang ini flower Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Oh ya, silakan. Mau bertanya apa Bang? Ini Bang, sering dengar bersama-sama khutbah dari pendeta kami kan tentang Islam tuh ya begini dan begitu yang mungkin nggak bener lah gitu. Saya mau bertanya, Islam itu sebenarnya bagaimana Bang begitu? Boleh diulang? Imannya kayak gimana gitu Bang? Iman Islam itu kayak gimana? Dan keselamatannya konsepnya gimana gitu Bang? Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bang Flo juga mungkin Bro Prias Jati boleh dicatat ya. Ada sahabat saya namanya Akhi Jibril. Di bio-nya itu ada ditulis hadis riwayat Muslim nomor 9. Itu orang Islam itu diterangkan di sana, ditanya waktu itu malaikat mendatangi Nabi Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nah, di sana dikatakan, oh di sini naik tuh, nggak request ya. Akhi Jibril naik. Ya, saya sedikit terangkan kalau Anda bisa menyimak, Bro Flower, ambil pulpoin, catat HR Muslim nomor 9. Nanti renungkan. Jadi orang Islam itu berkeyakinan menjadi orang Islam ada 5 pilar. Namanya rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Mengikrarkan, menyatakan, bukan persaksian. Yang di gereja bukan. Persaksian itu kan yang dialami. Kalau ini pernyataan, mengikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, hanya Allah yang patut disembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pondasi awal. Sebagai simpul syahadat namanya. Yang kedua, sholat. Sholat perintahnya di dalam Al-Quran itu dirangkai terdapat di ayat-ayat yang berbeda tentang subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Ada semuanya. Perintah sholat itu menjadi fardu ain, wajib yang membedakan orang yang tidak beriman dengan orang Islam. Orang Islam yang tidak sholat maka akan sama dengan orang kafir. Jadi pilar kedua
juga menjadi fundamental. Aduh, ada yang ngorok ya. Yang ngorok mungkin dimatiin dulu, di mute moderator. Oke, yang ketiga itu puasa. Perintah puasa terdapat di dalam Al-Quran. Puasa Ramadan itu wajib selama sebulan. Kemudian ada zakat. Zakat ini yang tadi hubungannya, yaitu sedekah. Sedekah yang diwajibkan setelah berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima